Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk memulai ya, karena mungkin sudah waktunya juga untuk mempersingkat waktu. Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan kebaikan yang sempurna untuk kita semua. Kesempurnaan yang meliputi rahmat dan hidayahnya berupa iman dan Islam, rezeki yang lapang berupa nyawa, kesehatan, keluarga, harta, dan juga tentu ilmu yang luas ya Bapak Ibu semuanya. Dan kita juga harus bersyukur di mana kita tinggal di negeri yang penuh dengan kedamaian, yang memfasilitasi semua ibadah kita, tidak ada larangan, tidak ada peperangan, alhamdulillahnya. Dan eh, itu layak kita untuk syukuri ya. Dan mari kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami eh, sakit mungkin dan juga yang sedang mengalami peperangan. Tentunya kita doakan semoga saudara-saudara kita di Timur Tengah, terutama yang umat Islam, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu ya selama kita mengkaji terkait dengan teknis keberangkatan ini, saya ingin mengingatkan kembali ya, tentunya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu semuanya untuk selalu eh, sesuai dengan nasihat para ulama ya, beradab sebelum berilmu dan berilmu sebelum beramal ya. Eh, Tahap yang pertama terkait dengan adab sebelum berilmu, tentu kita selalu eh, ingin menyampaikan, selalu meluruskan niat ikhlas semata yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana seperti apa yang sudah disampaikan Ustadz Arif tadi malam ya, kunci diterimanya ibadah kita ada dua hal. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua ya itu ittiba atau mengikuti sesuai dengan sunnah. Bagaimana kita bisa tahu itu sesuai dengan sunnah dengan atau tidak? Tentu harus dengan ilmu ya. Apa yang sudah kita pelajari wajib untuk kita amalkan, dan apa yang sudah kita eh, apa yang akan kita amalkan maka harus kita pelajari terlebih dahulu, itu wajib ya. Dan selama jalan nanti kita akan membagi menjadi dua sesi ya materi. Yang pertama dengan penjelasan teknis keberangkatan mungkin ya, untuk di sesi ini saya akan beberapa kali membuka pertanyaan ya. Boleh dibuka pertanyaan, takut khawatirnya Bapak Ibu pengen menyela dan kalau diakhirkan nanti takutnya lupa gitu ya. Tapi kalau mau diakhirkan juga bagus ya. Nanti siapkan catatannya, dikolektifkan dulu, pertanyaannya dikumpulkan. Nanti di akhir sesi baru boleh dibacakan. Untuk yang Ikhwan, boleh buka open mic, boleh buka videonya, tapi untuk yang akhwat sebaiknya melalui kolom chat. Adapun kalau mau bertanya langsung silakan, tapi harap untuk videonya dimatikan saja ya. Dan eh, mungkin poin berikutnya terkait dengan adab adalah menanggapi dengan cara yang baik dan santun ya. Jika memang ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau kurang sepandangan mungkin, nanti boleh ditanyakan. Dan jangan sungkan juga untuk bertanya pada di grup ya. Maksudnya ada admin-admin di grup, betulan memang ini satu arah ya di grupnya kita. Jadi boleh dijapri langsung kepada tim yang bertugas ya di admin-adminnya. Dan saya lupa mungkin sebagian yang belum bergabung tadi malam saya sudah memperkenalkan diri. Saya kenalkan, saya Husni Mubarok selaku moderator kali ini yang insya Allah, dan juga akan menyampaikan terkait dengan teknis keberangkatan. Ya, insya Allah akan bersama Bapak Ibu ya selama materi pembahasan teknis keberangkatan online ini. Insya Allah mungkin kita akan bertemu kurang lebih dua kali lagi ya secara offline ya. Nanti mungkin sama Pak Yugi ya, ya, sama Pak Yugi, Mang Yugi kita sebut di sini. Nanti beliau akan bersama terkait dengan teknis keberangkatan secara offline, dan juga akan didampingi oleh Ustadz Arif Rahman terkait dengan praktek manasik online ya, offline, mohon maaf. Dan tidak berlama-lama lagi kita akan mulai pembahasannya untuk teknis keberangkatan umrah plus Taif dan Al-Ula tanggal 2 Juli 2025 ya.
Yang pertama mungkin kita akan memperkenalkan tim kita yang insya Allah akan bertugas. Mungkin beliau hadir di sini juga. Nah, namanya Kang Denzo atau Denny Suryadi. Itu sebagai tour leader yang akan membersamai Bapak Ibu semuanya selama 13 hari ke depan. Ya. Ini nomor teleponnya boleh di-save. Beliau juga sudah ada di grup. Nanti boleh ditanyakan langsung ke beliau juga jika ada informasi yang dibutuhkan ya untuk pendampingannya juga. Dan nanti akan dibersamai juga oleh Ustadz Agus Muslim yang insya Allah akan standby di Makkah yang, mohon maaf, di Jeddah ya, yang akan menjemput Bapak Ibu semua. Beliau akan stay di situ dan akan menjemput sebagai pembimbing. Untuk nomor kontaknya juga boleh di save dulu atau di screenshot boleh di layar Bapak Ibu ya. Beberapa pembahasan kita akan eh, bahas adalah yang pertama terkait dengan teknis keberangkatan, yang kedua kebijakan maskapai, yang ketiga referensi perlengkapan, yang keempat persiapan prasafar, yang kelima informasi tips dan nasihat, yang keenam mapping hotel di Saudi, yang ketujuh perakiraan cuaca, yang kedelapan jadwal sholat, yang rasanya kita skip nanti insya Allah nanti materi ini akan kita share ya bentuknya PDF di grup Bapak Ibu untuk dipelajari lebih lanjut. Yang kesembilan informasi roboh, yang 10 sholat jenazah, amalan yang ke-11 amalan saat umroh, yang ke-12 kunjungan city tour, 13 layanan opsional dan juga tanya jawab ya kita tunggu tanya jawab. Yang pertama terkait dengan teknis keberangkatan, insya Allah untuk titik kumpul keberangkatan yang reguler ini plus Taif dan juga Al-Ula. Untuk titik kumpul Bandung, kita ada dua titik kumpul Bapak Ibu ya. Titik kumpul Bandung itu di kantor HM Tour and Travel, Jalan Ahana Nasution, nomor 98 Sukamiskin, Bandung. Insya Allah nanti kita akan share link maps-nya dan juga untuk absensi ya. Bapak Ibu mohon dibantu untuk di list siapa aja yang berangkat dari Bandung ya. Termasuk nanti masukin nama keluarganya ya. Eh, jadi dari keluarga ini di list satu-satu biar nanti kita akan menyesuaikan dengan transportasi yang akan kita siapkan nanti. Itu sudah include juga ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk titik kumpul yang luar Bandung itu bisa langsung datang di Anara Airport Hotel ya di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 Internasional. Bapak Ibu kalau dianterin ya kalau nggak mau parkir, nah itu bisa langsung ke Terminal 3 di bagian atasnya. Itu tinggal turun di lantai mezanin kalau nggak salah ya ke Anar Hotel, turun satu lantai, ya, satu lantai menuju ke arah parkiran internasional nanti deket situ, ya. Nanti boleh tanya langsung ke satpam juga, atau kalau mau dari parkiran juga bisa, ya mudah. Nanti langsung ke Nara di Anara Airport, ya, Terminal 3. Dan untuk maskapai yang akan kita gunakan itu Saudi Airlines ya dengan detail flight berangkatan Cengkareng Jeddah dengan durasi penerbangan kurang lebih 9 jam. Mohon maaf yang salah ya. Kurang lebih 9 jam di tanggal 3 Juli 00.40. Jadi di tanggal 2-nya kita sudah harus kumpul ya karena untuk ada manasik dan juga penjelasan teknis keberangkatan nanti selama di bandara dan kita tiba di tanggal 3 Julinya jam 6.15 waktu Saudi dengan detail flight SV827. Dan untuk kepulangan kita juga menggunakan Saudi Airlines direct tanpa transit juga dengan detail flight pulangan Jeddah Cengkareng dengan durasi penerbangan kurang lebih 9 jam di tanggal 13 Juli di jam 17.25 ya waktu Saudi dan kita tiba di Cengkareng 14 Juli jam 7.35 waktu Indonesia Barat. Kalau ada yang dari luar sudah bisa mengkondisikan untuk kepulangan. Tapi sebaiknya untuk pemesanan tiket yang domestik yang mungkin yang dari luar pulau itu bisa dikondisikan nanti karena memang suhu atau keadaan saat ini terkait dengan eh, peperangan mungkin suhu politik yang memang tidak pasti, khawatirnya nanti ada eh, delay atau lain hal yang kita nggak bisa apa sampaikan di sini ya karena memang force major memang di luar dari kontrol kita gitu ya dengan SV816 ya.
Adapun jamnya, proses keberangkatan regulernya, yang pertama, teknis jamaah Bandung dan sekitarnya, jamaah berkumpul di hari Rabu ya. Di hari Rabu di tanggal 2 Juli 2025 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ini sudah menggunakan seragam ya yang sudah dibagikan. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat semua ya. Kalau ada yang belum, mohon diinformasikan dari sekarang ya. Karena waktunya sudah mepet juga gitu ya. Saya rasa harusnya sudah ya. Lalu untuk koper bagasi dan cabin nanti silahkan kepada tim HM Tour. Biasanya memang udah ada yang stay di depan dekat lobby ya atau di kantor untuk yang Bandung ya. Di kantor biar akan dikondisikan, dipasang name tag-nya ya dan juga dikasih sarung kopernya gitu. Dan usahakan Bapak Ibu di tanggal 2 Juli ini di jam 12 sudah makan siang dalam keadaan makan siang dulu ya biar perjalanannya nggak kelaparan gitu ya. Boleh makan siang dulu, nanti insya Allah mungkin kita berangkat dari sini 30 menit setelahnya gitu. Setelah semua sudah berkumpul, maka kita berangkat dari sini mungkin di sekitar jam 12.30-an atau jam 1-an paling lambat gitu ya. Untuk yang kedua, teknis jamaah luar Bandung. Jamaah sudah berkumpul di Anara Airport Hotel Terminal 3 Jakarta pukul 17.00. Karena nanti kita akan manasik ya di jam ini. Yang sebelumnya nanti Bapak Ibu boleh ke resepsionis atau bagian tim kami ya untuk daftar ulang ya. Sudah menggunakan seragam juga. Nanti kopernya juga diserahin ke tim di depan Hotel Anara di depan lobi sebelum masuk lobi untuk nanti dipasang sarung kopernya juga dikasih name tag-nya gitu ya di data semuanya. Semuanya wajib menggunakan name tag ya, entah barang bawaannya. Name tag kita ada dua Bapak Ibu. Yang pertama dari bahan kulit sintetis itu link kita akan kita pasangkan ke koper utamanya kita sebut ya koper utamanya untuk di bagasi dan juga yang bentuknya stiker ya bentuknya stiker itu untuk ke seluruh barang bawaan yang lebih dari itu gitu ya kertasnya backpacknya dikasih namanya khawatirnya itu tertukar atau tertinggal gitu. Untuk teknis ketiga eh mohon maaf ini salah juga ya di Anara Anara teknis di Anara Lubis. Ya, seluruh Jawa melakukan registrasi ulang, mendapatkan ID card nanti dari Siskopatu ya, dari tim itu dianjurkan untuk terus digunakan, jangan sampai tidak ya, karena nanti eh, setelah pasca haji ini memang cukup ketat ya, ada banyak regulasi yang diatur sedemikian rupa untuk kedisiplinan kita, untuk keamanan kita sendiri tentunya. Kita ramah tamah dulu dan penjelasan teknis keberangkatan dan nanti insya Allah kita tutup dengan makan malam ya makan malam mungkin di selanya nanti bisa coffee break juga ya selama eh, materi disampaikan. Yang keempat, teknis di Bandara Soekarno-Hatta setelah eh, manasik selesai, nanti tim akan membawa koper Bapak Ibu semuanya, koper bagasinya untuk di check-in kan atau diantrikan untuk proses check-in oleh handling gitu nanti ya. Termasuk nanti paspornya ya. Jangan lupa paspornya jangan sampai tertinggal juga. Nanti kita akan bantu check-in kan ke pihak maskapai dan jika dibutuhkan untuk profiling maka kita profiling dulu ya menyesuaikan dengan barang bawaannya masing-masing. Biasanya profiling itu memang ketika memang di pesawat tersebut memang full ya untuk jaga-jaga gitu. Kadang juga kita boleh langsung langsung bagiin pembagian paspor tadi yang sudah dibawa lebih dulu oleh tim dan juga dibagikan koper cabinnya. Kalau mau dibawain sama koper cabinnya, nanti ketika datang di launch sudah sampai koper cabinnya serahin saja sama tim. Nanti biar timnya yang bawain ke ketika proses check in nanti akan dibagikan situ atau nanti mungkin dibagikan langsung di depan pintu masuk imigrasi ketika mau berangkat gitu ya. Insya Allah nanti setelah manasik
Mungkin mungkin Bapak Ibu bisa break sebentar, lalu kita masuk ke pemeriksaan imigrasi. Tentu nanti ada dua pemeriksaan di imigrasi. Yang pertama ada autogate ya, yang sistem scan otomatis, atau ada yang manual. Kalau Bapak Ibu yang membawa anak itu dianjurkan, memang tidak dianjurkan untuk menggunakan autogate. Silahkan langsung menuju ke pemeriksaan imigrasi manual ya. Ada dua pemeriksaan. Yang pertama ketika pemeriksaan eh, apa metal detector ya di conveyor, pemeriksaan barang dulu. Setelah lolos pemeriksaan barang baru masuk pemeriksaan kedua, pemeriksaan imigrasi, paspor dan dokumen keberangkatan lainnya seperti visa dan lain-lain. Setelah di situ tinggal pilih mau pakai yang autogate. Kalau memang susah atau gagal menggunakan autogate, otomatis bisa langsung menuju ke counter manual saja gitu ya. Apalagi bawa anak dan orang tua biasanya dianjurkan untuk ke sana, ke manual karena lebih cepat di sana ya. Lalu boarding ya, boarding mungkin 1 jam sebelum take off gitu ya. Nanti baru take off-nya jam 00.40 waktu Indonesia Barat. Lalu yang selanjutnya kebijakan maskapai. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mungkin ada beberapa eh, grup yang mungkin eh, menggunakan tiket sendiri ya. Dan lihat di datanya ada seperti itu. Dan insya Allah nanti akan diikhtiarkan untuk didampingi oleh handling ya. Eh, Ibu, ada mungkin 2 orang ya yang qadarullah memang eh, memilih untuk mencari tiket sendiri. Nanti akan dibantu. Mungkin keberangkatannya siang jam 9 pagi ya. Ada yang transit Doha dulu menggunakan Qatar mungkin ya. Dan juga ada yang menggunakan SV, cuman berangkatnya bisa rada sore gitu. Jadi insya Allah akan didampingi sama tim handling kita ya. Untuk proses check-in-nya nanti untuk teknisnya di dalam itu akan dijelasin juga sama tim kita ya. Sebisa mungkin kalau nggak ada tim handling kita akan dampingi sampai keberangkatan nanti. Keep in touch ya, tetap kabarin terus selama ketika memang sudah sampai di Doha, jangan lupa berkabar ya. Atau sudah sampai di eh, karena nanti akan landing lebih dulu ya, kalau nggak salah di jam 11 itu ada yang landing juga ya, ibu-ibu. Eh, Ibu Bu Eca kalau nggak salah ya, Bu ya, kalau nggak salah. Lalu ibunya Bu Eca sama Kak Yolanda kalau nggak salah. Itu di jam 1. Nah, ketika memang sudah tiba di Jeddah, itu langsung terus kabarin aja. Nanti kita akan bantu untuk aktivasi data roamingnya ya. Nanti boleh kalau memang sudah turun pesawat bingung utara bisa call tim kami ya. Kebetulan memang kalau tim yang berangkat kan posisi lagi di perjalanan ya. Nanti insya Allah banyak tim kita yang stay juga. Walaupun malam telepon aja ya. Jangan sungkan telepon kalau memang butuh arahan ya. Sampai nanti tiba saatnya jam 6 kita landing ya. Berkumpul dengan jamaah lainnya. Baru nanti kita menggunakan barang-barang eh, untuk kopernya juga kami sarankan untuk dititipkan untuk barangnya jangan sungkan nanti kita titipkan ke rombongan yang banyak aja ya biar ibu-ibu yang terpisah ini Kak Yolanda dan juga ibunya Ibu Eca kalau nggak salah ya itu nggak perlu ngambil bagasi. Jadi biar nanti tim handling kita yang ngambil bagasi di Jeddah ketika sudah landing gitu. Nanti titipkan aja ke rombongan itu. Mungkin agak menyusul. Jadi barang-barang yang dirasa dibutuhkan harus bawa lebih awal, boleh dibawa ke koper cabin atau di backpack yang sudah kita bagikan. Ya, nanti boleh dititipkan di situ aja. Nanti untuk koper bagasi biar dikolektifkan di grup besarnya. Jadi nggak ada bawaan lainnya gitu ya. Nah, insya Allah nanti berkabar terus ya, berkabar terus. Insya Allah tim nanti akan berusaha support sebisanya, bantu sebisanya selama perjalanan yang terpisah ini ya. Dan selanjutnya kita ingin menginformasikan juga terkait dengan kebijakan maskapai Bapak Ibu ya. Koper bagasi 24 inch ya, maksimal beratnya itu yang kita
gunakan biasanya yang dibagikan 24 inch ya. Boleh nggak saya bawa yang lebih besar dari itu boleh ya. Selama beratnya tidak lebih dari 23 kilo. Ada yang ukuran 26 inch atau ada yang ukuran eh, 30 inch silahkan. Tapi beratnya nggak boleh lebih dari 30 kilo. Oh ya, baik, saya izin menjawab. Kebetulan ada pertanyaan langsung ya. Memang saya kasih ruang diskusi buat Bapak Ibu kalau khawatirnya terlewat ya. Dan kalau ada yang mau nanya di sela penjelasan silahkan ya. Ini Afwan Kak, koper besarnya dititipkan ketika di Soekarno-Hatta atau ketika sampai Jeddah? Dititipkan ketika di Soekarno-Hatta ketika didampingi oleh tim. Nanti titipin ke mereka biar nanti mereka yang kondisiin untuk dititipkan gitu ya di Soekarno-Hatta. Jadi berangkat ke sana cukup bawa barang yang dirasa penting, entah backpack saja atau bersama koper cabinnya ya. Jadi sisanya sebaiknya koper cabin dan backpack itu memang dibawa sendiri ya. Untuk koper bagasinya karena proses ambil bagasi yang biar nggak ribet ya itu boleh langsung eh, oleh tim nanti ketika di Jeddah gitu. Jadi nanti dipisahkan barang-barangnya yang dirasa penting di koper cabin untuk dibawa lebih dulu yang bakal digunakan di sana nanti gitu. Lalu ini ada yang bertanya juga sekalian nanti akan dijelaskan ya. Izin bertanya Ustadz, bagusan pakai Telkomsel atau SIM card beli di sana buat internet Ustadz? Terima kasih. Saran saya menggunakan SIM card dari Indonesia saja ya. Apapun providernya, insya Allah di sana sudah bagus ya. Mau Excel, Free, lalu Telkomsel itu juga boleh ya. Saran saya cukup dari Indonesia karena memang peraturan di Saudi Bapak Ibu kalau yang kartu di sana, beli kartu di sana itu sebenarnya lebih mahal loh. Kalau nggak salah harganya 100 real, sekitar 400 ribuan ya untuk beberapa hari. eh, Lebih mahal di sana sebetulnya untuk internet gitu ya kuota dan juga kalau menggunakan kartu Saudi Bapak Ibu ada batasan karena regulasi sana kita nggak boleh V-call sembarangan jadi memang pasti diblokir hanya bisa buat chat doang gitu ya hanya bisa chat doang kalau kita pakai provider yang dari sana ya jadi eh, kadang nggak bisa telepon, nggak bisa connect sama sekali, kadang juga malah nggak bisa, termasuk nggak bisa V-call juga kalau kartu itu udah mahal, dan juga sulit koneksinya, nggak bisa connect. Kalau memang keluarga, kecuali memang keluarga kita orang Arab semua ya, tinggalnya di Arab, silakan ya. Nah, kalau banyakkan kartu situ sebaiknya enggak. Nah, untuk yang Kak Yolanda, insya Allah nanti berangkatnya duluannya di jam 9 pagi. Saya ikhtiarin juga untuk tim berangkat di sana sudah stay khusus untuk dampingin Kak Yola. Nanti ada tim pendahulu kita sebut yang berangkat lebih awal mungkin nginep di sana untuk dampingin Kak Yola. Mungkin check innya di jam 6 pagi ya Kak Yola ya. 3 jam sebelum berangkatan. Nanti mungkin jam 6 atau pada subuh tim kita udah stay di sana untuk berjumpa sama Kak Yola. Terus nanti didampingin sama tim kita ya. Betul ya. Dan ada informasi tambahan kalau pengen beli di providernya langsung di aplikasinya atau dimanapun kita juga nawarin tim nanti insya Allah di Hamin sekian biasa kita share untuk langganan paket roaming. Kita akan mengaktifkan itu di hari H keberangkatan. Insya Allah sampai sana sudah aktif. Cuman nanti ada yang perlu diaktifkan, ada settingannya ya. Roamingnya harus on dulu gitu ya. Nanti juga kita pastikan Bapak Ibu semuanya sudah terkoneksi on ya. Khawatirnya sampai sana malah bingung, nggak bisa connect. Apalagi khawatirnya nanti terpisah dari rombongan, nggak bisa kontak gitu. Nanti bisa mau melalui marketplace kesayangan Bapak Ibu silahkan. Mau dari tim kita juga silahkan ya. Mau berlangganannya si data roaming tersebut ya. Mau di counter pulsa tetangga juga boleh ya. Atau mau langsung boleh. Silahkan. Semoga memudahkan nanti.
Baik, saya lanjut untuk terkait dengan kebijakan larangan maskapai, ya. Untuk koper bagasi 24 inch, maksimal beratnya itu 23 kilogram. Boleh di atas, ukurannya itu boleh di bawahnya, boleh di atasnya. Mau 26 inch, 30 inch silakan. Beratnya yang penting nggak lebih dari 23 kilogram. Kalau lebih, otomatis nanti kena extra charge ya. Dan untuk cover cabinnya itu anjuran kami 18 sampai 20 karena di atas itu sudah nggak bisa masuk cabin ya. Yang ada harus dipindahkan atau dilarang masuk dengan kata lain ke eh, pesawat gitu. Ketika kita bawa koper cabin yang besar ya, kita sebut kalau di atas itu ya kepala bagasi gitu ya. Adapun larangan-larangannya ya yang ada di koper bagasi ya, ingat ya. Ini perlu dicamkan hati-hati. Itu larangannya ada tiga hal. Yang pertama baterai, yang kedua elektronik berharga, dan juga yang ketiga itu tabung oksigen dan juga gas mungkin ya. Jadi hati-hati. Untuk yang baterai itu sejenis power bank nggak boleh ada di bagasi. Ingat, power bank nggak boleh ada di bagasi. Elektronik berbaterai, contoh mungkin ada alat pijat gitu ya, yang sistemnya itu dicas, berarti ada data, ada baterai simpanannya. Sebaiknya nggak boleh di bagasi. Atau sejenisnya apalagi, alat cukur mungkin ya, itu ada sistem casnya, itu jangan ditaruh di bagasi juga gitu ya. Dan sejenisnya yang penting berbaterai, hati-hati, nggak boleh ada di bagasi gitu ya. Konsekuensinya ketika ada di bagasi adalah Bapak Ibu akan dipanggil kadang ya kalau kita sudah sampai di boarding, pas mau boarding gitu ya, sudah sampai gate, itu akan dipanggil, diumumkan untuk mereka minta izin untuk dibongkar si barangnya, si bagasinya. Kalau tanpa izin mereka nggak bisa berangkatin. Khawatirnya nanti sampai di Jeddah baru ngeh gitu ya, baru Pak sadar pas nyari bagasinya di conveyor ternyata nggak ada gitu. Kenapa nggak ada? Tidak diterbangkan Bapak Ibu gitu. Karena ada barangan terlarang tersebut gitu. Khawatirnya ada masalah gitu. Kalau di Indonesia alhamdulillah masih diingetin, masih di notice, dikasih tahu, dikasih pemberitahuan ya, di announcement gitu. Jadi kalau di negara lain kadang kita sudah sampai di Indonesia baru sadar, oh, koper bagasi kita nggak ada. Oh ternyata ada barang yang dilarang nih dalam bagasi gitu. Dan mau mereka minta persetujuan untuk dibongkar di bagasi tersebut. Dan pada akhirnya kalau kita izinkan mereka akan bongkar dan baru mereka bisa mengirimkan. Ada juga yang mungkin tertahan, Allah alam, karena setiap kebijakan di airport itu beda-beda ya, gitu. Apalagi maskapainya, gitu. Itu untuk harus diperhatikan terkait dengan baterai ini, ya. Lalu ada elektronik berharga, semacam laptop, mungkin kamera, karena memang tahu ya, kalau di luar negeri itu pengkondisian terhadap barang bagasi uh, maskapai itu beda, kadang suka dilempar-lempar, kadang kebanting sini, kebanting sana gitu. Khawatirnya itu juga bisa merusak gitu. Sama tabung oksigen dan juga gas ya, hati-hati nih gas korek api yang masih merokok, hati-hati ya. Khawatirnya gitu. Jadi akhirnya memudaratkan yang lain juga ya, merugikan yang lain juga. Untuk cover cabin itu ukuran 18 sampai 20 inch, nggak boleh lebih besar dari ini. Maksimal beratnya 7 kilo ya. Ini sebenarnya barangnya sedikit sekali ya, menurut 7 kilo. Ini mohon diperhatikan juga ya. Nanti khawatirnya nanti tertahan gitu. Syukur-syukur kalau lolos pemeriksaan awal. Kalau nggak lolos kan harus bongkar-bongkar ya. Ya dimana ketika Bapak Ibu baru mau bongkar ketika check-in, ini problem Bapak Ibu gitu ya, muskilah ya. Karena Bapak Ibu harus memindahkan atau harus meninggalkan barang tersebut kalau lebih bagasinya. Kenapa? Karena biasanya koper bagasi sudah masuk lebih dulu, gitu ya. Sudah dimasukin ke conveyor lebih dulu. Kita nggak bisa lagi mau pindahin ke bagasi barang-barang yang di cabin ketika saat check-in. Ya. Jadi harusnya dari awal nih, gitu. Harus sadar sejak awal. Kalau enggak, pas dibongkar bingung. Mau nggak mau memang harus ditinggalkan, gitu. Nggak bisa dibawa, gitu ya. Kalau lebih dari ini. Karena tadinya mau pindahin ke bagasi, biasanya bagasi kalau sudah check-in sudah masuk nih, sudah menuju pesawat lebih dulu. Kita masih proses check-innya gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan.
Opsinya paling titipkan kepada tim ketika memang ada yang lebih. Mungkin ketika kedatangan penjemputan baru kita balikin lagi barangnya mungkin gitu ya. Nah, biasanya kebanyakan jamaah seperti itu. Ketika lebih ya udah titipin ke tim, nanti tim balikin lagi ketika penjemputan. Nah, ini yang nggak boleh ada di cabin ya. eh, itu cairan lebih dari 100 mili, apapun ya. Mau air, sabun, lotion, parfum, atau sejenisnya. Ada beberapa di negara lain biasanya ketat sekali terkait ini. Bahkan resikonya itu harus ditinggalkan, ya. Atau mau digunakan sendiri. Opsinya itu ya. Umpama air lebih dari 100 mili nih, air minum ya. Itu saya izin minum, Bapak Ibu. Lebih dari 100 mili, itu nggak perlu dibuang airnya, diminum aja dulu habisin ya. Botolnya boleh disimpan, nanti kita refill ketika memang sudah ada di menuju ke gate gitu ya, kita bisa refill. Jadi nggak perlu dibuang sama botol-botolnya, karena yang nggak boleh masuk itu airnya, bukan botolnya ya. Sabun lotion juga sama, nggak mungkin dong kita pakai sabun di imigrasi ya kan. Mau nggak mau biasanya kita ikhlaskan tuh. Nah, kita buang. Kalau mau dipakai silahkan ya, takut rugi banget. Atau parfumnya, takutnya ada parfum mahal Bapak Ibu bawa ya kan. Mau dibuang sayang dipakai dulu mungkin bagi-bagi gitu ya. Ya gitu seperti itu. Kadang lolos, kadang juga enggak. Saran kami untuk hati-hatian, ini nggak boleh ada di cabin. Lalu benda tajam juga ya. Gunting, gunting kuku, silet, dan sejenisnya nggak boleh ada di koper cabin. Ataupun senjata dan bahan kimia juga ya. Hati-hati, nggak boleh dibawa ya. Dikirain nanti mau perang lagi ya. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami ya, apa yang dilarang di koper bagasi itu boleh masuk ke koper cabin. Apa yang dilarang di koper cabin boleh dimasukkan ke koper bagasi. Bukan berarti mutlak tidak boleh dibawa ya. Kecuali yang bawa-bawa ini senjata dan bahan kimia, tabung oksigen dan gas itu diajukan untuk tidak dibawa. Tapi kalau yang dua poin di atas ini boleh di switch saja ya. Yang tadi dilarang di sini ya udah masukin ke koper bagasi gitu ya, boleh di bagasi, atau yang sebaliknya ini masukin ke cabin. Baterai-baterai ini bawa ke cabin aja gitu ya, elektronik bawa ke cabin. Kalau ini pindahkan ke koper bagasi semua ya. Selanjutnya poin ketiga yang kita akan bahas, ya, ada pertanyaan mungkin ya. Kalau ransel bukan koper juga dibatasi Ustadz buat ke cabin. Ada beberapa barang betul dibatasi ya si barang bawaannya. Ketentuannya masih sama. Sebenarnya apa yang disebut dengan koper cabin sesuatu yang beroda gitu ya. Barang-barang cabin itu ya sesuatu yang beroda itu yang ditimbang. Tapi biasanya yang di backpack itu memang tidak diperiksa. Tapi untuk hati-hatian itu dipisahkan gitu ya. Itu termasuk cabin ya, termasuk cabin untuk si ranselnya ya gitu. Tapi pemberlakuan ketat terkait berat, biasanya mereka memisahkan. Yang berat boleh 7 kilo. Kadang memang jamaah itu menyiasati ya, ketika memang eh, karena peraturannya itu koper cabin yang nggak boleh lebih dari 7 kilo ya. Tapi backpack belum tentu. Ya, akhirnya memang banyak jamaah menyiasatinya, dia pindahkan dulu ke backpacknya ya. Beratnya udah pasti belasan kilo deh ya. Nanti setelah lolos pemeriksaan dipindahin lagi ke cabin. Ya, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan juga mungkin ya. Untuk kursi roda sebaiknya ini sudah diinformasikan ke tim lebih awal ya. Karena nanti diajukan request gitu ya. Ya, untuk yang wheelchair, yang kursi roda ini tolong diinformasikan jika ada request ya. Menggunakan kursi roda untuk dikondisikan sama tim nanti ya. eh, untuk di request ke pihak maskapainya lebih awal ya. Nanti siapa aja boleh di list ya.
Bapak Ibu yang butuh yang punya kebutuhan stroller dan juga kursi rodanya. Nanti ketika check in juga itu harus dikasih tagnya biasanya gitu. Dan akan disupport sama pihak maskapai. Ini harus lebih awal. Jangan dadakan ketika hari H ya. Lalu power bank sama alat cukur baterai masuk ke koper cabin. Ya, boleh masukin ke koper cabin untuk alat cukur yang berbaterai dan juga power bank ya. Atau di backpack juga boleh ditaruh di situ ya. Kalau Afan kalau bawa koper cabin dan ransel berarti tidak apa ya, nggak masalah ya, nggak masalah. Bisa bawa dua-duanya boleh. Gitu. Bahkan tiga juga boleh ya sama sling bag ya mungkin ya untuk naruh dokumen-dokumen kita, paspor, handphone. Nanti ketika pemeriksaan di conveyor di metal detector itu jangan dihamburin ke boxnya gitu ya, tapi dimasukin dulu ke sling bagnya mungkin ya, atau ke backpacknya gitu kalau nggak mau sling bag untuk si dokumen lengkap paspornya, visanya, lalu handphonenya, powerbanknya bisa digabung ke situ semua. Jadi baru ditaruh di boxnya. Khawatirnya kalau tercecer itu hilang. Bahkan dulu pernah kejadian ada yang ngambil. Karena kita lupa, lengah, akhirnya antri yang lain diambil sama orang handphonenya. Karena tercecer gitu aja. Kadang ada yang pernah sampai ketinggalan paspornya. Dicecerin di box gitu ya. Ternyata setelah masuk lewat gak keambil, lupa mungkin ya. Karena beresin tercecer barang-barangnya tidak digabungkan dulu satu jam tangan nanti masukin ke dalam sling bag itu barang kami gitu ya. Ketika mau pemeriksaan metal detector, amankan semuanya, kacamata, jam tangan, handphone, power bank masukin satu tas. Baru ditaruh di box untuk masuk di konvoy pemeriksaan metal detector. Karena pernah ada yang ketinggalan paspor, kita udah mau boarding, itu baru sadar, akhirnya lari lah untuk ngambil lagi paspor. Untung masih ada. Kalau enggak, ya masalah ya Bapak Ibu ya. Ya, boleh ya, bawa koper cabin dan ransel boleh. Ini Ibu Ida nanti koper kalian menitip sekalian gabung dengan koper bagasi boleh. Koper cabin tergantung ya. Ini kita nggak bisa pasti ini terkait tergantung kebijakan maskapai. Biasanya kalau bisa dibawa maka dibawa gitu ya. Tapi kalau memang terkadang ada beberapa kondisi memang si koper cabin itu tergantung dari kebijakan maskapai ya. Itu ada beberapa kondisi kalau memang penerbangannya full saat itu banyak koper cabin yang memang kapasitas cabin di pesawat itu terbatas. Biasanya mereka menganjurkan untuk dipindahkan ke bagasi. Mereka akan minta kok gitu. Tapi kalau mau nitip nanti diinfo dulu ya nanti kebakaran takutnya biasanya kalau ada profiling itu rada ketat gitu ada yang nggak boleh saran kami nanti coba kondisikan seolah-olah ini harus masuk cabin dulu gitu ya tapi nanti kalau memang bisa masuk dipindahkan ke bagasi kita nggak bisa janjikan karena memang tergantung petugas counternya kalau lagi baik kita dimudahkan insya Allah kemudian berdoa untuk selalu dimudahkan oleh Allah kalau lagi ketat banget kadang memang nggak boleh gitu kita nggak bisa kontrol sih sebenarnya ya, ya siapa ini baik, kita lanjut ya belum lanjut pertanyaan berikutnya untuk referensi perlengkapan Bapak Ibu referensi barang bawaan ya. Untuk di koper atau suitcase itu silahkan nanti ini hanya rekomendasi ya referensi barang bawaan gitu ya rekomendasi kita ini bukan wajib ini untuk yang akhwat ya kalau yang nggak ada ya udah nggak harus beli dulu nih Abi beli dulu nih gitu. Ini hanya rekomendasi ya biar bisa mengkondisikan nanti gitu ya Gamis mungkin sudah di-share juga sama tim ya terkait rekomendasi atau referensi barang bawaan ini ya, untuk ibu-ibu ya gamis terusan panjang biasa dipakai untuk sholat tanpa mukena ya, maksudnya yang abaya atau dengan himar ya, yang menutupi dada. Kalau memang syariatnya itu menutupi dada ya, itu yang syar'inya gitu ya.
Kalau sampai leher doang itu nggak syar'i, nggak bisa digunakan sholat karena masih membentuk lekuk tubuh, terutama yang akhwat ya. Jadi usahakan pakai jilbab besar, itu lebih ahsan. Ada juga yang himar ya, itu sampai nutupin, mohon maaf, apa, pantatnya gitu ya, itu lebih ahsan. Untuk tidak ada juga sudah sesuai syariat Rasul. Lalu kerudung berbergo menutupi dada, itu mungkin kita sudah membagikan juga seragam yang untuk akhwat ya. Lalu celana wajib ini untuk keseharian ya, selama kita ibadah di sana usahakan menggunakan. Celana legging ini bukan untuk digunakan di luar, tapi untuk dalamannya jangan digunakan untuk di luar ya, karena aurat. Lalu perbanyak juga kaos kaki ibu-ibu ya, kaos kaki untuk diganti karena eh, pandangan kami di fikihnya memang kaki itu termasuk dari aurat ya. Nah, untuk selalu menggunakan sebisa mungkin, selalu tertutup auratnya ya, kakinya masih termasuk. Karena yang bukan aurat hanya dua ya, wajah dan telapak tangan ya. Allah alam. Lalu sisanya mungkin lotion ya, ya dan lain-lain pelembab karena memang di sana udaranya cukup panas ya saat ini, memang masuk musim panas dan lain-lainnya. Silahkan nanti dikondisikan sesuai. Mungkin ada poin penting yang perlu kita highlight mungkin ya, alat sholat ya sajadah tipis ini usahakan untuk terus dibawa ya, usahakan untuk terus dibawa karena ketika sholat kita nggak tahu kita dapat di saf yang mana, keadaannya seperti apa ya. Banyak tempat yang qadarullah kalau kita telat itu kita kebagian di, ya udah di tanah gitu ya, kadang di lantai yang di mana itu ada kotoran burungnya, bekas kaki orang, bekas makanan sedekah gitu ya, itu berhamburan di situ, cepel gitu. Nggak mungkin dong kita sholat dalam keadaan seperti ini. Makanya saran kami, alat sholat sajadah tipis ini cukup penting untuk dibawa, terutama ketika di Makkah ya. Tapi kalau di Masjidil Haram, kalau di Madinah insya Allah karpetnya banyak ya. Kadang juga ada beberapa hal karena nggak mau ketinggalan jamaahnya sudah mau selesai, kita harus gelar di lantai yang kotor juga kadang, walaupun memang di Masjidil Haram atau di Masjid eh, Nabawi itu selalu dibersihkan, mungkin setiap 1 jam sekali dibersihkan terus ya. Bisa. Tapi saking banyaknya orang di sana, mungkin di sana juga ada yang kotor-kotor gitu, ada yang kotor lah ini, nah, mengganggu kekhusyuan kita nanti. Pertama ini ya, alat sholatnya ya. Sisanya obat-obatan ya, juga obat-obatan pribadi. Itu boleh biasanya yang diserang itu karena cuaca berbeda, itu flu biasanya, demam biasanya seperti itu, terus mimisan juga kadang seperti itu. Mah, mah mungkin jarang ya, kecuali memang kaget makanan mungkin ya. Itu boleh nanti dibawa ya. Sisanya silahkan ya. Untuk pelakon winter nanti khusus program yang winter aja ya, biasanya plus Turki ya. Lalu untuk yang di backpack bisa nih dikondisikan untuk pakaian gamis ihram ya, untuk yang mau digunakan untuk berihram nanti. Kebetulan nanti kita akan landing Jeddah, jadi kita nggak perlu, nanti paling ada pemberitahuan ya dari pihak maskapai. Bapak Ibu jangan lihat di situ ya, ketika penerbangan landing Jeddah itu 10 sampai 15 menit sebelum, mohon maaf, 30 menit sebelum landing itu ada pemberitahuan untuk ambil niat. Bapak Ibu jangan niat di situ ya. Nanti jadi jatuhnya ihram gitu ya. Jangan ikutin ya. Karena ada mungkin beberapa yang landing Jeddah itu langsung umroh, langsung ke Mekah. Karena kita tujuannya ke eh, Nabawi ya, ke Madinah. Jadi nggak usah ikutan untuk eh, berniat di situ. Terutama akhwat ya, akhwat karena baju apapun bisa jadi ihram buat dia. Tapi kalau yang iwan biasanya harus pakai kain ihram ya, harus pakai kain ihram. Kalau ibu-ibu hati-hati, jangan niat di situ ya. Kalau sudah niat, berarti ibu-ibu sudah berihram itu. Larangan-larangannya sudah harus berlaku gitu ya. Hati-hati. Nanti kita niatnya dari Madinah menuju ke Makkah ya. Setelah beberapa hari di Madinah gitu.
Nanti kita niatnya di sana. Adapun nanti kalau satu pesawat sama yang landing Jeddah, banyak juga yang langsung umroh dulu. Itu ketika memang si pilot untuk mengumumkan untuk meniatkan lafazkan niat, jangan ikutan lafaz niat. Ya. Nah, ini untuk berihram, lalu buku doa kecil mungkin dan lain-lainnya, jaket karena di pesawat itu dingin ya, AC-nya itu dingin banget gitu ya. Lalu ya sisanya menyesuaikan. Tas lempang, sling bag ya, dompet dan handphone, paspor, pulpen semua boleh ditaruh di sling bag ya, tas lempang gitu ya. Lalu next ya untuk yang Ikhwan ya. Kalau yang Ikhwan nanti disesuaikan kembali ya. Mungkin highlightnya juga sama. Saya highlight cuma di alat sholat ya. Sholat ketika sajadah itu sering itu dibutuhkan sekali. Dan juga sendal mungkin ya selama nanti kita umroh itu bisa digunakan karena mungkin panasnya mungkin ya. Biar leluasa juga ya bawa sendal. Mungkin lebih ke ya sajadah karena kita nggak tahu kita di lantai yang mana kita dapat ya. Kalau kondisinya sudah tidak memungkinkan, kadang di mana aja kita sholat lah gitu. Kadang di trotoar gitu ya. Khawatir itu selalu bawa eh, mungkin sajadah travel mungkin ya yang tipis-tipis gitu. Di sana juga banyak yang jualan insya ya. Lalu persiapan untuk prasafar ya. Karena di sana Bapak Ibu cukup panas ya, menguras tenaga sudah mulai dilatih dari sekarang fisik kita biar kita nggak drop ya, biar kita drop selalu meminum imun booster ya. Itu sambil menjawab mohon maaf ya. Dari Briani apakah ada setrika dan hair dryer dari hotelnya? Terima kasih. Nanti saya coba make sure untuk yang mau pick. Sepertinya sih ada ya, sepertinya gitu ya. Tapi nanti saya coba pastiin kembali. Lalu, insya Allah untuk nyuci laundry itu bisa di hotel, bisa dari tim kita kolektif gitu ya. Biasanya nanti Kang Denny, nanti yang bertugas itu akan buka ya, open list gitu ya, list laundry. Nanti pengkondisiannya dari door to door ya. Nanti dijemput di kamarnya langsung dikolektifkan siapa aja yang mau laundry silahkan nanti taruh di depan kamarnya masing-masing ya. Tentu ada biayanya. Tapi belum tahu saya biayanya berapa mungkin ya dari Kang Denny. Biasanya memang nanti tinggal dijemput sama Kang Denny tuh dari pintu-pintu kamarnya. Nanti akan diantarkan lagi ke pintu-pintu kamarnya masing-masing. Jadi nggak perlu cari-cari laundry. Jadi fasilitas dibantu sama tim kita insya Allah ya. Untuk makanan boleh apapun ya, selama memang aromanya tidak mengganggu mungkin. Kalau ada yang mau bawa apa duren atau pete, pastikan itu tidak tercium sama yang lain. Karena itu kadang jadi masalah di beberapa maskapai itu mengatur ketentuan itu sebetulnya. Boleh apapun kok. Selama memang itu awet bisa dimakan, abon mungkin lalu ikan teri, tempe apa namanya? Tempe orek ya, tempe apa? eh, Kentang Mustafa mungkin ya, rendang yang bisa dipanaskan boleh, boleh dibawa apapun boleh dibawa. Paling yang jadi concernnya maskapai itu sebenarnya di aroma. Ketika memang kita mau bawa duren, boleh aja atau pete, jengkol gitu ya. Tapi kita bisa pastikan aromanya tidak tercium keluar itu insya Allah aman. Kalau sudah yang nyengat biasanya ada peraturan memang terkait itu dari pihak maskapainya. Gitu ya. Baik kita lanjut ya. Olahraga ya, melakukan olahraga ringan seperti banyak jalan kaki atau jogging sebelum keberangkatan karena itu panas ya di sana. Suhunya juga itu penyesuaian tubuh kita. Jangan lupa selalu minum vitamin pencegahan ya. Jangan sampai pengobatan. Kita nggak berharap Bapak Ibu nanti
setelah drop sakit baru minum obat. Tapi dari sejak dini pencegahannya dulu nih ya. Fisiknya kita biasakan dengan yang berat-berat karena di sana jarak satu hotel ke yang lain. Alhamdulillah hotel kita dekat, Bapak Ibu. Sangat dekat ya. Hanya saja yang bikin kita drop mungkin kebanyakan jalan belanja mungkin ya. Karena kan tiap gedung jauh-jauh gitu ya. Saking gedungnya besar-besar di sana, itu cukup menguras tenaga yang bikin kita capek drop gitu. Tapi kalau untuk hotel, untuk sekedar ibadah, cukup kok. Dan kita nggak bisa menahan Bapak Ibu juga kalau pengen jalan-jalan sendiri ya, belanja. Khawatirnya itu juga memakan energi kita cukup banyak gitu. Jadi imun boosternya sudah harus disiapkan, diminum gitu ya, untuk menjaga itu. Lalu lakukan medical check up, terutama yang punya penyakit bawaan gitu ya. Nah, itu sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Dan saran kami untuk yang ibu-ibu, banyak sekali yang terjadi yang akhirnya tentu Bapak Ibu di sini, atau mohon maaf, ibu-ibu di sini sudah mempersiapkan program ini jauh-jauh hari, sudah menabung ya, tujuannya pengen umroh gitu. Khawatirnya ibu-ibu ini siklus menstruasinya dapat gitu ya. Itu sudah harus diminum dari sekarang saran kami ya. Saran kami sudah harus diminum. Mungkin sudah di-share juga sama Kang Yusuf gitu ya. Untuk sejak dini sudah mulai merutinkan. Takutnya jatuh pas siklusnya memang agak sulit ya. Kita mau stop lama itu nggak bersih gitu. Khawatirnya bapak ibu-ibu jadi sedih ya, karena itu yang kita mulai dari niat dulu. Insya Allah tetap ada pahala dari setiap apa yang kita niatkan, dan Allah akan ganjar dengan pahala Insya Allah gitu. Tapi untuk menjaga hal yang tidak diinginkan juga ketika nanti berumur di sana, untuk diminum si penunda haidnya gitu ya. Penunda haidnya sudah harus diminum sejak dini. Sebaiknya mungkin 10 atau 20 hari mungkin ya sebelum keberangkatan itu sudah harus diminum gitu ya. Kalau memang siklusnya tepat di situ, untuk hati-hatian. Nanti boleh juga dikonsultasikan dulu pada dokter ya, baik enggaknya buat kita, gitu ya. Karena kita mungkin punya penyakit yang lain ya. Lalu menjaga pola makan dan istirahat ya, menjaga pola makan bergizi dan mengatur waktu istirahat yang cukup serta menghindari tidur larut malam atau begadang ya. Karena siklusnya berbeda, kalau misalnya perbedaan waktunya 4 jam ya di kalau di sana, jadi kita nanti harus mulai dilatih juga gitu. Lalu untuk persiapan mental umroh, bekali diri dengan ilmu manasik karena memang syarat diterimanya amal ibadah kita adalah ikhlas karena Allah dan ittiba. Bagaimana kita bisa ittiba tadi sesuai dengan sunnah Quran dan sunnah yang diajarkan? Tentu dengan ilmu gitu. Kalau kita nggak punya ilmu, sama dengan halnya kita, amalan kita tertolak tanpa ilmu. Dan kita harus mengilmuinya dulu. Wajib untuk mengilmui amalan tersebut. Jangan hanya kata orang begini, kata orang begini. Cari hadisnya, tanya kepada ustadz, ustadz amalan ini ada nggak contohnya? Jangan sampai kalau bahasa Sundanya itu capek gawe teka pakai ya. Gitu. Capek-capek ngelakuin, tapi nggak ada nilai pahalanya, malah jadi dosa. Jadi makanya harus dikurasi dulu ya, setiap ilmu yang kita dapatkan, benar nggak ini, benar nggak itu. Kita berharap lipat gandanya pahala entah di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram itu berdampak buat kita. Di Masjid Nabawi pahalanya mungkin 1000 kali lipat, dan di Masjidil Haram, di tanah haram ya, sampai bahkan di luar masjid banyak ulama berpendapat begitu juga, termasuk di hotel itu ratusan ribu kali lipat. Tapi kalau di Nabawi hanya di masjidnya saja pahala itu ya. Di hotel keutamaan pahala 1000 kali lipatnya ada. Maka masuklah di batas masjid. Pagarnya itu sudah mulai masuk ya. Lebih ahsannya lagi masuk ke dalam masjidnya langsung, lebih roji gitu. Lebih pendapat ulamanya seperti itu. Lalu memperbanyak taubat dan juga berdoa, insya Allah nanti selalu mendoakan kalau memang keadaan di Timur Tengah yang sedang tidak kondusif saat ini, semoga Allah mudahkan perjalanan kita. Insya Allah kalau untuk info sekarang, untuk Mekah, Madinah, dan juga di Saudi, itu aman terkendali gitu ya. Walaupun memang itu ada beberapa jalur
rudal, tapi jangan dipikirkan ya. Nah, Indonesia sudah terbiasa dengan rudal, bakso rudal, rudal mungkin ya. Kita bisa olah jadi itu. Jadi insya Allah apapun keputusan dari pihak maskapai, pemerintah itu baik buat kita, insya Allah. Dan mereka sudah memperhitungkan ya. Kalau memang tidak aman buat warganya, mereka akan bilang cut ya. Kita reschedule ya. Tentu ini kita sebut dengan force major yang memang di luar kekuasaan kita. Bencana alam, peperangan yang kita nggak tahu gitu. Kalaupun ada regulasi yang mendadak dirubah, tentu memang di luar dari kontrol kita, pihak level. Yang pasti kita berhusnuzon kepada Allah karena memang Allah bersama prasangka hambanya, maka kita tetap menjadwalkan sesuai dengan jadwal. Selama memang pihak pemerintah tidak melarang dan pihak maskapai tidak. Jadi kita nggak usah mikirin ya. Tapi kita lihat update-nya terus ya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan ya itu perjalanan kita nanti tanpa ada hambatan sampai dan pulang dengan selamat semua. Selanjutnya perdalam ilmu safar ya. Nah, selama bersafar ini banyak ilmu yang mungkin Bapak Ibu perlu pelajari ya, karena salah satunya mungkin cara sholat ketika di maskapai itu harus dipelajari gitu. Ketika di pesawat eh, apa baiknya seperti apa sholat yang benar sesuai dengan sunnah. Gitu. Kalau nggak tahu tanya kepada ustaz, ya. Pas aku ada zikri itu pun nggak tahu. Tanya pada ahlinya jika kalian tidak tahu gitu ya. Nah, jangan sungkan untuk bertanya kepada Ustaz. Ustaz, saya pengen wudhu Ustaz gitu. Saya boleh nggak tayamum di pesawat gitu ya. Tapi kalau penerbangan orang pun kita dapat berarti hmm, kita dapat sholat subuh aja berarti alhamdulillah. Jadi nggak banyak ya. Sholat subuh aja di pesawat ya. Berarti mungkinlah sebelum landing ya. Jam makan Bapak Ibu sudah mulai sholat subuh. Jangan sampai landing baru sholat subuh pasti kesiangan gitu ya. Sholat di pesawat. Nah, ini boleh nggak tanya mau nggak? Setahu saya sesuai dengan ilmu yang saya ketahui ya, itu nggak boleh tayammum selama masih ada air. Kecuali memang pihak maskapai melarang tersebut. Tapi selama ini saya dan teman-teman lakuin yang pesawat semua yang dari Timur Tengah ya, Etihad lah, Emirates, Saudi apalagi gitu ya. Bahkan Garuda pun kita nggak pernah dilarang ketika memang posisi keluar dari toilet ketemu pramugari dalam keadaan basah di Saudi. Mereka tidak melarang. Insya Allah berarti masih dibolehkan. Jadi memang sudah mutlak. Nggak boleh ini pakai air untuk wudhu di toilet gitu ya. Selama masih ada air maka ikhtiarkan untuk berwudhu gitu ya. Dan sholatnya pun ada cara sholatnya gimana. Ini harus duduk apa harus berdiri atau harus menghadap kiblat atau gimana tanya. Setahu saya untuk takbiratul ihram yang pertama itu dianjurkan untuk berdiri terlebih dahulu gitu ya. Berdiri sempurna. Nggak boleh diawali dengan selama kita masih duduk masih bisa berdiri maka kita berdiri semampunya gitu ya. Berdiri nanti ketika saat ruku nah, baru kita duduk tuh. Sujud kita duduk lagi ya. Akhirnya bisa berdiri berdiri lagi. Itu fikih yang mungkin kami ketahui karena mungkin banyak yang mulai itu dengan duduk. Bahkan sebagian ulama itu nggak sah sholatnya kalau diawali sholatnya tuh dengan duduk ya. Kalau masih bisa berdiri maka bahkan ada karena teman saya beliau itu cacat, bukannya cacat, dia sholat memulai dengan duduk dan dia langsung ditegur. Kalau dia masih bisa berjalan dengan pakai tongkat dan berdiri maka berdirilah gitu ya. Mulai itu dengan berdiri. Kecuali ketika nanti dia sudah duduk untuk ruku dan sujud dia nggak bisa bangun lagi, maka dia di situ dia boleh duduk. Dia masih bisa berdiri. Wallah. Dan sebisa mungkin tetap menghadap kiblat. Otomatis yang kebetulan kalau keberangkatan kita itu menghadap kiblat ya Bapak Ibu ya. Ketika sholat ya. Menghadap kiblat karena arahnya memang ke Saudi gitu ya. Itu boleh untuk lurus aja gitu ya. Biasa di Saudi ya itu enaknya itu ada musola ya. Sekarang pesawatnya sudah ada musola di belakang ya. Nanti menuju ke belakang kalau Saudi. Kalau yang pesawat lain, maskapai lain belum ada. Qatar belum ada, Etihad belum ada, Emirates belum ada.
Ya, untuk Saudi ya, alhamdulillah sudah ada di belakang. Dicari ya. Kalau yang pesawat barunya itu sudah ada semua. Ya, sholat menyesuaikan harus berusaha mungkin menghadap kiblat. Kalaupun bagaimana kalau nggak ada musolanya gitu ya. Dan saat pulang kan kita membelakangi kiblat ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu untuk sholat menghadap kiblat itu di awal saja. Ketika berdiri menghadap kiblat dulu ya, berdiri menghadap kiblat dulu, berarti hadap belakang kita ya. Nggak apa-apa dianggap aneh sama orang. Yang penting sholat kita diterima Bapak Ibu, ya. Dan sampai hal yang wajib ini kita lalaikan untuk hal yang sunnah yaitu umroh gitu. Kalau kita umroh kan ibaratnya sunnah lah ya. Ada sebagian ulama mengatakan wajib untuk yang pertama kali. Yang untuk pertama kali wajib, untuk yang kedua jadi sunnah. Sampai karena hal itu kita lalai, menyepelekan malah hal yang wajib ini malah kita tinggalkan sholatnya. Ya, kalau sebisa mungkin ketika mau arah balik si pesawatnya, otomatis membelakangi kiblat, maka kita dianjurkan untuk menghadap kiblat dulu. Belakang dikit, takbir, baru berubah posisi ke depan. Oke, berawal. Ya, kan ada darurat. Wallah alam nanti Hasan nanti ditanyakan kepada ahli ilmu, nanti kepada yang lebih berilmu terkait dengan fikih ini ya. Agak aneh, nggak apa-apa, gitu ya. Dilihatin orang nggak apa-apa, gitu. Nggak kenal ini gitu ya. Kalaupun kenal juga ya udah nggak apa-apa. Ini saya yakini, saya pengen sholat saya diterima. Gitu ya. Yang kelima, informasi tips dan juga nasihat Bapak Ibu. Kita masuk di bagian ini. Beberapa anjuran diantaranya yang pertama adalah bawalah barang bawaan seringkas mungkin agar menghindari barang tertinggal. Jangan sampai tercecer ya kayak tadi ya yang sudah digambarkan. Jangan sampai ini terlalu banyak ada kresek inilah itulah untuk makanan di pesawat lah. Kalau bisa lebih ringkas lagi ya. Kolinya dikurangin ya. Yang tadi 5 koli sama tentengan-tentengan lain jadiin 3 koli mungkin. Sling bag aja, backpack sama makanan, terus apa koper cabin. Nah, ya, sarankan biar nggak tertinggal takutnya lupa. Yang kedua, selama berkegiatan wajib menggunakan ID card ya. Ini sangat dianjurkan. Nanti ID card kita akan bagi ketika di Anara Lounge untuk digunakan ya, terus digunakan. Khawatir nanti kalau Bapak Ibu tersesat itu bisa dibantu sama petugas di sana. Ya, karena nanti ada barcode-nya juga, ada nomor mutawifnya, ada nomor tour leader-nya, dan ada alamat hotel-hotelnya gitu ya. Yang keempat ya, wajib mengaktifkan kuota internet ya. Ini wajib ya. Nah, untuk mengaktifkan kuota internet selalu membawa alat komunikasi setiap keluar hotel. Jangan lupa ya, keep in touch. Terus bawa handphonenya gitu. Khawatirnya ada apa-apa, nanti bisa langsung kontak atau hubungin. Ya, tolong di manajemen terkait dengan menggunakan ini jangan acuh ya, jangan acuh gitu. Yang kelima, menyimpan nomor tour leader atau pembimbing yang tadi sudah disampaikan ya. Yang keenam, membawa pakaian secukupnya karena Bapak Ibu nanti bisa juga menyucinya di hotel, di laundry ya. Yang ketujuh, pengkondisian kasur, hotel, dan kursi pesawat itu sesuai request akan diikhtiarkan maksimal. Dan tim, ya, ini poin pentingnya, dan tim tidak menjanjikan. Ya. Kalaupun memang sudah di request di awal, kita akan ikhtiarkan dulu. Ya, berkait ini. Karena memang cukup sulit ya pengkondisian ini, tergantung dari contoh untuk yang kursi pesawat. Saya pengen di sini, di sini, di sini kita akan ikhtiarkan pengajuan kalau memang lolos, kecuali kalau untuk pindah upgrade kelas ke bisnis mungkin ya itu masih bisa, biasanya infonya kita bisa dapat di awal-awal, harus dari sekarang, nggak bisa dadakan ya karena banyak permintaannya. Tapi kalau untuk pindah saya pengen deket jendela lah, saya pengen ini, insya Allah kita akan kondisikan sebisa mungkin. Kalaupun memang kita akan ikhtiarkan, kalau memang ada beberapa keadaan sulit ya itu kita kondisikan, tergantung dari pihak eh, eh, check-in counternya, counter check-innya ya, si yang jaganya gitu. Kalau dia memudahkan untuk bisa request, akan kita bisa ajukan. Tapi setiap requestan Bapak Ibu sudah tercatat dan kita ikhtiarkan maksimal. Dan sekali lagi, ini di luar kekuasaan kita, karena maskapai itu pihak ketiga yang kita nggak bisa kontrol penuh, termasuk juga hotel yang kita nggak bisa kontrol penuh, kita akan ajukan.
ya. Ikhtiarkan lebih dulu. Tapi kalau memang nggak bisa, qadarullah ya, itu harus dipahami. Termasuk juga kamar ya. Kamar mungkin ada beberapa keadaan kamarnya mungkin pengen deketan karena saya pesan 2 kamar untuk keluarga saya nih, pengen deketan. Tapi kita akan kondisikan karena memang di sana nggak bisa dikontrol. Bisa jadi sudah full, adanya terpisah beberapa kamar, mungkin ada terpisah lantainya mungkin. Karena memang nggak bisa. Kalau hotel kita sendiri punya HM Tour, wallahi Bapak Ibu, kita pengen Bapak Ibu semua kumpul satu grup gitu ya. Biar tim kita juga nggak capek ya. Kalau udah mengkondisikan ngantar kopernya nanti, karena memang tim handling yang kita akan antarkan koper Bapak Ibu sampai di depan kamar ya. Dari awal berangkat itu kita pastikan sampai kita antarkan sampai depan kamar. Itu biar nggak capek juga ya. Harus naik-naik lantai, ngantri di lift lah, segala macam. Kita akan berusaha yang terbaik juga sebenarnya. Tapi lagi-lagi perlu saya tekankan di sini, kita akan ikhtiarkan, tapi kita tidak menjanjikan. Kalau memang di lapangan ternyata memang sulit untuk dikondisikan. Biasanya kita akan berjuang juga ya, ketika check-in di hotel atau ketika di uh, pesawat gitu, sesuai dengan tugas yang Bapak Ibu inginkan gitu. Ini ujian kita di sini. Penting tetap sabar terus ya, ibadah diri kita ini diuji di situ. Sebenarnya esensinya umroh itu sebenarnya sabar dan syukur sebenarnya, Bapak lagi diuji nih. Semakin kita banyak eh, hal yang kita permasalahkan, kadang itu Allah malah selalu yang ngasih masalah-masalah baru. Allah alam. Sepanjang perjalanan pengalaman kami banyak yang seperti itu. Kalau kita udah coba servis yang terbaik, ternyata ada hal-hal yang sebenarnya hal yang kecil ya, sebisa mungkin meredam itu, malah dikomplainkan, malah orang itu terus yang diuji sama Allah ya, yang dikasih nggak enak ya, mungkin karena dia, karena Allah yang sambut ya dengan caranya gitu. Itu apa ya, berhusnuzon ke Allah, Allah berikan kita yang terbaik selama kita memang bersyukur dengan apa yang kita terima. Tim juga akan bantu semua mungkin semua. Tahu catatan-catatan request itu kita uh, concern di situ insya Allah. Memang bentuk pelayanan kami seperti itu ya. Yang ke-8, membawa obat-obatan dan suplemen, terutama obat demam, batuk pilek, dan juga pelega tenggorokan ya. Biasanya memang menyerang di sini gitu ya, sama pelembab bibir juga silahkan gunakan ya, anjuran kami. Lalu yang ke-9, menggunakan jaket, kaos kaki pelembab, kacamata hitam, dan payung. Bisa ini payung dibagikan juga ya, karena di sana udara cukup panas gitu. Lalu membawa makanan instan penggugah selera, saus sambal, ya, karena di sana saus itu agak susah ya, sambal juga agak susah. Saran kami bawa dari sekarang. Kalau nggak ada, memang terlanjur udah nggak bawa gitu. Biasanya ada di Bindaud ya, belanja. Kebetulan hotel kita Movenpick itu di bawahnya itu ada Bindaud ya, langsung mall. Jadi tinggal turun langsung belanja di situ ya. Di Movenpick Al Anwar ya di Madinah. Jadi kalau di Movenpick di eh, Mekah itu kebetulan digabung sama di Zamzam Bau. Ada di Upgrades Hypermarket, bisa belanja di situ juga. Lalu yang ke-11, membawa atau menukar rial di Saudi, baik di money changer atau menarik ATM boleh ya. Nah, saran kami di money changer kadang murah juga sih ya. Hmm. Tarik ATM juga bisa kok, insya Allah. Yang penting selama ada logo Visa atau Mastercard itu bisa digunakan. Ya, di beberapa bank. Tidak mudah percaya. Yang ke-12, tidak mempercaya pada orang asing, keluar hotel dengan rekan atau keluarga dan selalu mengingat patokan hotel ya, diingat dulu. Nah, kebetulan hotel kita kalau di Mekah itu gampang ya. Harusnya sih nggak nyasar ya, kalau nyasar tuh keterlaluan ya. Patokannya cukup jam-jam tower, itu kelihatan dari jarak radius sekian kilometer tuh ya. Nggak akan nyasar sih harusnya. Karena bukan hotel-hotel yang nyempil kita. Hotel-hotel memang ring satu alhamdulillah. Begitu juga di Madinah gitu. Harusnya sih nggak nyasar. Harusnya sih. Patokannya mudah ya. Dekat Saqifa Bani Sa'idah. Udah gitu. Atau bin Daud aja. Atau ya mau fanfic juga orang tahu ya. Nggak perlu pertajam.
Yang ke-13, pelajari bagaimana tata cara sholat saat safar, tadi sudah dijelaskan. Yang ke-14, perbedaan kultur dan keramahan orang Indonesia dan orang luar tidak sama. Mungkin yang pertama kali akan eh, shock, shock ini ya, kultur shock mungkin ya. Karena memang kalau di sana, Bapak Ibu, mereka nggak peduli siapa kita. Latar belakang kita mereka nggak peduli. Mau sekaya apapun kita mereka nggak peduli. Gitu ya. Mereka anggap semua sama. Kalian butuh saya nggak butuh kalian. Entah mau di hotel atau dimanapun gitu. Ketika kita masuk, jangan berharap pelayanannya itu sekelas bintang 5 di sana itu sama kayak bintang 5 di Indonesia. Beda. Mereka nggak peduli. Ketika kita salah, mereka tegur, menyinggung perasaan kita. Kadang mereka kita salah masuk resto, kita bisa diusir gitu ya. Harusnya masuk resto Asia, kita masuk resto Eropa, kita akan diusir gitu. Jadi jangan baper, intinya di sana gitu. Karena itu kita di sana. Mau sehebat apapun kita di sana sama. Dan keramahannya mereka ya segitu aja ya. Beda sama di sini ya. eh, Nunduk banget gitu ya. Bintang 5 di sini tuh bahkan jangan ngomong bintang 5 deh ya. Bintang 3 atau bintang 2 sekelas Red Door saja pelayanannya ramah. Kita minta nih dianterin langsung. Pelayanan kerja cepat. Di sana tuh beda. Ya, beda. Jangan berekspektasi lebih kalau yang pertama kali di sana nanti bakal ngerasain oh ya emang gitu di sana gitu ya. Yang ke-15, bersabar dengan makanan yang rasanya mungkin tidak sesuai dengan selera orang Indonesia ya. Yang ke-16, disiplin akan waktu dan titik kumpul disesuaikan dengan keadaan, terutama mendapat supir online ya. Kalau di sana Bapak Ibu, sebisa mungkin kita harus disiplin waktu. Karena kita jangan sampai zolim juga ke jamaah lainnya. Kita doang yang ditunggu karena telat gitu ya. Tapi yang ini ujian kita ya. Bapak Ibu yang menunggu juga kasih uzur ya. Bila perlu 1.000 uzur buat yang telat. Oh mungkin dia lagi siap-siap. Atau mungkin dia lagi gak enak perut, ke toilet terus. Atau mungkin kasih 1.000 uzur lah ya. Tapi yang diberi uzur juga ya. Jangan sampai ngelunjak ya. Jangan sampai dia harus tahu diri ya. Ini ada orang yang tunggu minimal kalau telat konfirmasi. Ya. Karena di sana nanti kita mengkondisikan banyak kepala yang mungkin eh, apa tiap orang itu beda-beda karakter. Ada yang kesabarannya setipis tisu, ada yang tebal, kita nggak tahu ya kan. Tapi ke tim atau biar nanti kondisikan gitu ya. Dan di sana harus ibu yang nunggu, bapak ibu yang nunggu bus ya, bukan bus yang nunggu kita. Dia pastikan kita semua sudah berkumpul di titik kumpul, baru dijemput. Kalau kita belum berkumpul, nggak akan dijemput. Mau nggak mau kita makan lama lagi, agendanya kan mundur lagi gitu ya. Tidak sesuai dengan jamnya. Begitu butuh kerjasamanya Bapak Ibu untuk sesuai dengan jadwalnya. Itu terkumpul disiplin akan waktu. Karena di sini kita harus mengkondisikan banyak orang, banyak kepala. Mungkin ada satu keadaan kita akan memprioritaskan mayoritas. Ketika memang jamaah sudah banyak yang berkumpul, satu orang belum, khawatir nggak kondusif, banyak yang protes, oh kita belum berangkat ini itu segala macam. Mungkin ada yang tadinya sudah emosi mungkin, tapi sabar ya, Bro, ya. Jangan sampai terpancing gitu ya. Khawatir ada yang emosi malah nanti kita juga akhirnya terpaksa ini ya udah harus jalan gitu ya. Harus ninggalin Bapak Ibu. Nggak mau kan ditinggal ya. Begitu, yuk kita bareng-bareng sadar kalau kita ini grup ya, nanti kerjasamanya ya, untuk sesuai dengan jadwalnya, sistem atau waktunya gitu. Tapi mohon diberi uzur juga buat yang lambat ya, jangan langsung di sini-sin gitu ya. Yang ke-17, kami minta izin juga ya, untuk selama perjalanan nanti biasanya memang SOP dari tim leader kita, tour leader kita, itu adalah mendokumentasikan setiap kegiatan Bapak Ibu. Jika memang ada yang tidak berkenan, ya, jika ada yang tidak berkenan, boleh dijapri langsung atau disampaikan. Saya jangan di foto, jangan di video, boleh. Tapi kalau berkenan, alhamdulillah. Ya. Kita asumsikan saat ini Bapak Ibu semua berkenan ketika dia. Tapi kalau sudah menyampaikan, berarti tidak berkenan ya. Kalau mau, itu boleh ya.
Sampaikan aja, insya Allah kita akan melakukan yang terbaik. Insya Allah nanti jamaah kali ini kita ada 49 jamaah, Pak Bini. Lumayan banyak ya, full gitu ya. Lalu yang ke-18, waktu itinerary bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan jamaah nantinya di lapangan. Jadi ini nggak mutlak, itinerary yang kita sudah share itu kita kondisikan juga. Ya. Ya, jika memang jamaah tidak mungkin, tentu ini bukan kepentingan kita, ya. Kepentingan jamaah yang kita pertimbangkan. Ada yang lelah, mungkin habis kegiatan di Anggula, terus ada kegiatan ini, itu. Oke, kita akan geser waktu ini. Tapi biasa tim akan mengajak kompromi dulu sama Bapak Ibu semuanya. Keberatan nggak? Mau nggak ini dijalankan program ini? Usahakan juga untuk selalu mengikuti kegiatannya ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Pak Beni, terlalu banyak kita ya di grup ini. Literally fleksibel, lalu ini sudah ya kita percepat ya. Yang 19, pastikan barang bawaan tidak melanggar kebijakan maskapai ya. Tadi sudah diingatkan, yang ke-20 perbanyak sabar dan syukur dan kedepankan husnuzon serta memberi ujur kepada sesama juga. Yang ke-21 belajar mengalah dan mengedepankan orang lain, apalagi yang lebih tua untuk perkara ini. Ya, untuk yang poin 21 ini Bapak Ibu, eh, kita nggak tahu kondisi Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang sudah, eh, mohon maaf senior gitu ya, sudah apa, lansia, kita nggak tahu. Nanti untuk prosesi umrohnya itu kita akan mengikuti kelompok kecuali memang dia terpisah ya. Biasa kalau yang pakai wheelchair atau kursi roda atau mau pakai mobil golf gitu ya, bagi car itu otomatis terpisah dari grup. Itu nggak ada masalah. Tapi ketika memang ingin ikuti prosesi umrohnya itu memang mengikuti grup, maka temponya kita akan sesuaikan dengan yang paling lemah ya, bukan paling tua tapi paling lemah. Mungkin ada yang umurnya lebih tua tapi lebih bersemangat, mungkin bisa lari-lari gitu ya, kita nggak tahu. Tapi yang paling lemah siapa, maka tempo itu yang kita gunakan. Mohon Bapak Ibu bersabar, yang masih muda-muda semangat gitu ya. Bersabar, kita ngikutin tempo ini ya, nanti menyesuaikan yang lain, bisa menyesuaikan yang lain selama ya. Insya Allah dari sabarnya kita itu ada pahalanya. Setiap sabarnya kita, mengalahnya kita itu ada pahala. Bisa jadi karena sabarnya kita, mungkin harusnya kita satu kamar, ternyata sama ada yang sakit ini di kamar gitu. Harusnya saya bisa sholat di masjid di Haram atau masjid apa, ternyata satu kamar kita ada yang sakit. Pas harus mengurusnya dulu gitu, akhirnya lambat sholatnya. Insya Allah ada pahala yang diganjar. Bisa jadi mabrurnya umroh kita karena sabar kita ini gitu ya. Kita mengurus orang-orang yang kesusahan, walaupun kita harus ketinggalan ibadah kita yang tadinya pengen iktikaf mungkin di masjid atau sholat dua di Masjidil Haram, ternyata ketahan harus ngurusin ada yang teman kamar kita yang mungkin sakit gitu. Bisa jadi sabarnya kita ngurusin orang itu pengganti pahalanya yang tadi hilang. Insya Allah dapat pahala yang besar. Yang pertama, dua keuntungan ya kalau membantu sesama itu ketika bermanfaat buat yang lain. Yang pertama, keuntungan untuk orang tersebut dan bernilai pahala juga di muka Allah. Jadi dua kebaikan. Beda hama pada Allah gitu ya. Pada kita. Yang kedua, lima. Tadi kita tanya sampai situ ya. Hailing berangkat di hotel hingga kepulangan oleh tim travel ya. Beberapa keadaan dibantu oleh jemaah laki-laki yang kuat ya. Tapi ini jarang, biasanya yang plus ke Turki itu biasanya dibantu jemaah karena memang tidak ada tim kita di Turki ataupun di Dubai biasanya. Seperti itu. 23, belajar melayani diri sendiri ya, saling menjaga antara sesama grup serta prioritaskan yang lebih. Wah, ini sudah disampaikan dulu. Ya, usahakan Bapak Ibu belajar melayani diri sendiri sebisa mungkin gitu. Karena mungkin saya boleh cerita sedikit ya, tapi nggak ada masalah sebenarnya ini. Hanya saja hal-hal lucu ya ketika memang kita menjamu para Ridho Rahman ini.
ada satu sampai nelpon, kamar mandi saya kok airnya ini buntu nggak bisa keluar. Ternyata pas dicek sama tim ke sana, cek kamarnya ternyata rambutnya aja yang nutupin. Digeser pakai kaki jempol udah beres. Hal kecil. Tapi insya Allah jangan sungkan, bukan berarti nggak boleh minta bantuan, boleh ya. Mau belanja nanti pengen tahu belanjanya di mana, pengen tahu ininya di mana, silahkan minta bantuan kita. Jangan sungkan. Memang tugas kita untuk melayani Bapak Ibu semua ya. Selanjutnya berusaha juga Bapak Ibu ya mengecilkan masalah yang makin besar tapi dan menghilangkan masalah yang kecil. Membiasakan mendidik diri untuk tidak membesar-besarkan sesuatu ya. Bisa mungkin mengendalikan diri, ini masalah besar, kita berusaha redam kecilkan lah, ya. Kita cari solusi ini. Concern kita pada solusi jika memang ada kendala di lapangan, bukan solusinya oh, pada masalahnya. Akhirnya nggak beres-beres masalahnya karena kita hanya concern mencari kesalahan. Sebisa mungkin ketika di sana nanti itu ujian-ujian kita yang salah satunya mungkin sering terjadi di lapangan dan itu hal biasa sekali gitu ya. Untuk meredam sebisa mungkin ya, mengecilkan masalah yang besar dan menghilangkan masalah yang kecil. Sederhana. Hati kita tuh tenang ya, insya Allah. Yang ke-24 banyak bertanya tentang amalan ibadah serta lokasi agar tidak tersesat ya. Jangan jalan dulu baru nanya ya, tapi tanya dulu baru jalan gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Jangan setelah jalan jauh, kayaknya di sini deh gitu. Ternyata salah. Ya. Udah mah jalannya jauh ya, terus salah gitu. Mending tanya dulu. Udah pasti tempatnya oke saya ke situ. Ya, misalnya jaraknya jauh-jauh kok ibu. Kalau mau kita kira-kira. Ya, di sana juga pelajari percakapan bahasa Arab atau internasional. Jika sudah mau Google Translate bisa digunakan untuk diskusi sama orang di sana. Alhamdulillah kalau di Saudi itu banyak orang bahasa bahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda juga bisa. Gitu. Saking memang orang Indonesia itu jamaah salah satu jamaah terbanyaknya di dunia. Jadi mereka mempelajari bahasa itu. Lalu menjaga adab selama di masjid dan transportasi untuk tidak mendengarkan musik, gibah, merokok ya, sebisa mungkin dihindari atau membuka aurat ya, sebisa mungkin menjaga ini. Ini titik balik kesempatan kita untuk belajar lebih dalam ya, membiasakan diri dengan hal-hal yang memang dirasa tidak sesuai dengan syariat gitu. Lalu yang ke-27, memberi kritik, saran atau nasihat dengan cara yang baik dan penuh rasa menghormati antara sesama ya. Karena memang adabnya menasihati sebenarnya secara tertutup ya. Kalau memang ada masalah di antara grup kita nanti Bapak Ibu boleh japri, apalagi suami istri ya, japri aja gitu. Jangan di grup sindir-sindiran ya, japri dulu ya. Itu adabnya. Kalau butuh pendampingan, solusi mungkin dari Ustadz kita nanti silahkan ya. Lalu yang ke-28 taat terhadap Amir Safar ya, yaitu tour leader nanti yang akan dampingi Bapak Ibu itu taat sama beliau ya. Dan meminta izin jika rasa diperlukan karena terkadang karena memang kalau mau Bapak Ibu terpisah nih ya dari rombongan ya, pengen terpisah, izin dulu ya. Minimal kalau nggak bisa ketemu sama tour leadernya atau ustadznya, mah ustadznya lagi di depan jauh nih, kita paling belakang, pengen ke toilet, atau tour leadernya ada di depan. Maka izin dulu minimal kepada temannya yang dekat terdekat dari situ. Saya izinnya ke toilet dulu sebentar gitu. Izin dulu ke Amir Safatnya. Biar nanti ketahuan, takutnya nanti tertinggal gitu. Terkadang kita ngecek, ngitung, kadang suka salah gitu ya. Saking banyak orang, aduh salah ngitung. Kita rasa, mungkin udah cukup kali gitu ya. Akhirnya kan. Apalagi yang jalan sendiri. Ini harus terus informasi. Karena yang paling sulit kita jaga kadang di tim itu adalah orang-orang yang berangkat sendiri. Ya. Beda sama yang sekeluarga. Dia akan menyadari keluarganya nggak ada gitu. Bentar suami saya masih ke ini deh, kayaknya nggak ada deh. Gitu. Nah kalau yang sendiri siapa yang notice? Nggak ada ya. Terutama yang berangkatnya sendiri, umrohnya sendiri. Nanti informasi, selalu informasi. Kadang nggak kontrol sama kita.
Yang 29 ikut arahan mutawif saat melaksanakan umroh dengan mendengarkan tuntunan dengan audio transmitter ya. Karena memang ada peraturan baru yang ada larangan terkait audio transmitter, kita akan insya Allah kita punya aplikasi baru Bapak Ibu, namanya Rihlah ya, Rihlah dari HM Tour. Insya Allah mungkin bisa digunakan untuk transmitternya untuk audio receiver selama kita umroh nanti ya. Tentu yang dibutuhkan apalah handphone ya. Selama Cuma qadarullah yang bisa digunakan baru Android saja. Nanti kita akan cari solusi yang lain buat yang pengguna iPhone mungkin ya. Untuk transmitter jadi bisa dipandu sama mutawifnya ya, atau dipandu sama pembimbingnya nanti ketika prosesi umroh, doanya nanti dianjurkan juga doa sendiri untuk mempersiapkan doa sendiri. Ini juga momentum ya untuk Bapak Ibu mulai menghafalkan doa-doanya. Jangan berharap kepada beda membaca doa ya sama berdoa ya. Membaca doa kita hanya baca aja, jangan patokan ke situ. Akhirnya tidak menghayati makna tersebut ya. Itu namanya membaca doa. Kalau berdoa itu memang kita hayati. Kita harus hafalkan dulu. Kita tahu dulu artinya ya. Jangan sampai hanya baca Arabnya, tapi apa artinya apa? Butuh nggak gitu. Ya, kalau bisa tulis aja nggak apa-apa. Karena selama tawaf nanti atau ketika sa'i itu dibolehkan untuk membaca doa dengan bahasa Indonesia. Adapun doa-doa pengantar lainnya sesuai sunnah itu lakukan saja ya. Sesuai dengan perintahnya itu menggunakan bahasa Arab. Sedikit aja sisanya doa yang untuk kebutuhan pribadi mungkin setiap tawaf 7 putaran penuhi dengan doa ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk berdoa. Mungkin sesuai tema juga ya. Tahu pertama mungkin doa untuk diri kita sendiri atau pujian terhadap Allah dulu deh ini ya. Nah, mendoakan umat muslim. Terus tahap kedua untuk diri kita sendiri semua tentang saya butuh apa saya butuh. Kedua mungkin untuk suami dan anak saya mungkin atau istri dan anak saya mungkin. Terus tahap ketiga untuk keluarga saya mungkin, keempat untuk tetangga saya mungkin. Silahkan dibuat tema-temanya. Jadi nggak lupa juga biasanya kalau bertema. Kita udah tahu berapa kita udah tahu oh ini tahu kesian nih karena bahas tentang ini dicatat dari sekarang temanya gitu si doa-doanya. 31 tidak memaksakan diri untuk mencium hajar aswad atau memegang Ka'bah sehingga zolim. Karena memang Ka'bah ini ketika proses umroh Bapak Ibu jangan sampai terpisah. Kita dari pihak travel melarang untuk terpisah dari rombongan ya. Ya. Sebisa mungkin untuk merapatkan terus barisan gitu ya. Kalau udah mau pegang Ka'bah itu sudah ada parfumnya. Itu termasuk larangan berihram. Kecuali nanti tawaf sunnah boleh ya. Boleh. Barulah Bapak Ibu pegang Ka'bah ketika tawaf sunnah 7 putaran itu sama ya. Tapi kalau ketika tawaf umroh itu jangan coba-coba pegang Ka'bah karena ada parfumnya di situ gitu. Itu termasuk larangan yang nggak boleh dilakukan. Hajar Aswad juga tidak dianjurkan itu ada parfum juga. Jadi cukup kita mengisyaratkan saja ya. Angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar gitu ya. Ketika sudah melihat Hajar Aswad sejajar dengan lampu hijau. Dia dari patokan sebelah kanan lampu hijau, sebelah kirinya Hajar Aswad. Dan nggak usah memaksakan diri ya, karena memang kata Umar gitu ya, saya tidak akan menggunakan memegang Umar bin Khattab, saya tidak akan memegang Hajar Aswad ya, kalau saya tidak melihat Rasulullah memegangnya. Karena sesungguhnya Hajar Aswad tidak memberikan mudarat juga maslahat gitu. Kenapa saya harus memegang Hajar Aswad? Karena Rasulullah, kita mencintai Rasul. Karena Rasulullah memegangnya dan memang tidak memberikan mudarat dan juga manfaat sebetulnya. Itu sunnahnya. Jadi nggak perlu memaksakan diri harus ikut-ikutan. Akhirnya zolim ya. Haram. Megangnya sunnah, tapi perlakuan yang kita ke yang lain haram. Ikut-ikutan, tonjokan ada mungkin. Ya. Yang ketiga dua, tidak menjadi pelopor atau provokator keburukan. Ya. Nah, ketiga datang lebih awal saat sholat dan usahakan isi barisan terdepan yang masih kosong di saf utama. Gitu. Ini banyak kalau Bapak Ibu datang ke Masjidil Haram ya usahakan isi yang lebih yang masih kosong dulu ya. Jangan ikutin biasanya di depan toko-toko tuh ada kelompok-kelompok sholat tuh ya.
Nah, dia masuk nggak kira-kira masuk termasuk sholat jamaah atau tidak? Nah, ulama ini berbeda pendapat di sini gitu. Ada yang bilang masuk selama masih melihat saf belakangnya, tapi kalau tidak merapat itu tidak. Ada yang bilang tidak masuk karena tidak merapat ke saf utamanya. Usahakan nanti kalau sudah di Masjidil Haram kita ngambil pendapat yang hati-hatian ya, untuk hati-hatian merapat ke saf utamanya. Umpama walaupun di pelataran ya kejar itu. Jangan ikutin yang depan toko-toko itu ya. Kalau di Masjidil Haram ya, usahakan kejar saf utama yang masih nyambung sama imam gitu. Walaupun di paling belakang ya. Ya, yang 34 selama di Saudi ketika kajian ilmu dan situr usahakan untuk mendengarkan mencatatnya. Yang ke-35 tidak memburu sangka terhadap askar serta taati peraturan yang ada di negeri orang ya. Ini jangan sampai eh, menimbul keburukan kalau kita apa ya harus ikutin askar. Askar mudah mengatur yang terbaik maka kita ikutin arahannya. Di sana tuh disiplinnya ketat ya. Kita buat kesalahan, salah-salah kita bisa jadi ditahan gitu ya. Makanya kita jaga itu gitu. Tentu untuk kebaikan kita karena mereka harus mengkoordinir banyak orang, jutaan orang di sana gitu ya. Harus patuh terhadap perintah-perintah mereka. Jangan menyerobot, jangan bikin hal-hal yang melanggar peraturan ya. Dan 36 usahakan berwudu dari hotel dan sholat di dalam masjid atau pelataran Ka'bah ya. Karena memang tempat sholatnya jauh gitu. Oke, selanjutnya yang waktu sudah mepet juga masuk ke waktu zuhur atau PB ya. Mapping hotel di dan masjid ya. Untuk di Hotel Madinah kita di Movenpick ya. Movenpick seperti ini gambarnya. Kalau tahu Sakifah Bani Saidah, nah dekat situ juga gitu ya. Yang mapsnya seperti ini. Kalau di Makkah juga Movenpick ya. Ini yang di Makkah nih, Movenpick ya di jam-jam tower tersebut ya. Di sini ya, Movenpick ya. Kalau untuk yang di Madinahnya ada di sebelah sini ya. Itu 326 kalau nggak salah ya. Ramah buat ahwatan ini Sakifah Bani Saidah di sini. Dekatnya. Movenpick ya. Di sini juga di bawahnya itu ada Bin Daud ya. Lalu untuk cuaca Bapak Ibu, ini perlu perhatikan juga ya. Karena eh, cukup panas ya 41 derajat di tanggal 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 8 41 derajat eh, krik-kriknya untuk malamnya paling dinginnya di angka 28 27 derajat sampai ya 20 sampai 28 derajat untuk malamnya. Ya, ada pertanyaan bagus ya, Ustadz. Jika ingin masuk roboh, apa harus mendaftar dulu, Ustadz? Baik, karena memang regulasi terkait pasca haji ini kita belum tahu. Ya, ketentuan dengan roboh ini, insya Allah kita dari pihak travel itu mengikhtiarkan dulu tasrah ini ya. Tapi kita tidak menjanjikan karena memang eh, tergantung pihak muasasahnya, tergantung pihak kerajaan Saudinya. Ya. Biasanya kita sudah input datanya itu jauh-jauh hari. Ya, ketika nanti visa sudah keluar, maka akhirnya kita akan input pengajuannya untuk masuk ke Lombok. Adapun nanti di lapangan ternyata agak keluar, kadang ada beberapa nama saja yang keluar. Itu ketentuan kebijakan dari Saudi. Memang kita nggak bisa kontrol terkait dengan roboh ini gitu. Untuk antisipasi, saya sarankan Bapak Ibu boleh mendownload aplikasi namanya Nusuk ya, NUSUK ya, yang warna hitam logonya. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam ya. Memang warna hitam logonya itu di-download. Nanti insya Allah ketika visa sudah isut, kita akan bagikan visa tersebut. Nanti akan masukin nomor paspor dan juga visanya. Tapi itu bisa didaftarkan ketika memang kita sudah ada di Madinah karena mereka ngedetect, ngebaca itu sesuai dengan lokasinya. Oh, wow, itu yang saya tahu ya. Nanti mungkin akan dijelasin sama tim lebih lanjut ya.
Untuk teknisnya insya Allah nanti kita akan share bagaimana cara mendaftar nusuk di eh, aplikasinya, mendaftarkan izin robot. Saran saya untuk nusuk, Bapak Ibu boleh untuk tasreh nusuk mandiri ya, tersebut mandiri untuk menjaga antisipasi ya. Itu Bapak Ibu boleh janjian sama teman-teman di grup nih, mau ambil yang jam berapa, biar nanti berangkat itu ada temennya, nggak sendiri-sendiri, nggak mencar gitu. Udah kolektif ini jam segini kita antri info lagi buka. Kadang memang bisa, kadang enggak, tapi harus dicoba terus. Kadang dia buka nih, seolah-olah kayak full terus, tapi tiba-tiba di jam tertentu tuh dia kebuka nih. Nah, silakan nanti Bapak Ibu janjian, ayo masuk jam segini. Jadi nanti ketika masuk ke Rogo itu bareng teman-temannya, tentu nggak bisa suami istri karena jadwal Ikhwan sama Ahwat laki-laki maupun perempuan tuh beda-beda gitu ya. Nanti janjian sama, ini kita akan bahas nusuk sebentar. Setelah ini ya, saya akan percepat. Oke. Untuk yang dari tanggal 8 di Mekah itu suhunya sama 41 derajat, rendahnya di 25 derajat ya. Malamnya mungkin subuh biasa. Untuk jadwal sholat nanti boleh dibaca sendiri ya. Bisa subuh jam 4:15. Oke. Info Roboh. Oke, ini kita akan bahas soal Roboh. Syarat dan ketentuan Roboh. Pintu masuk hanya bisa melalui pintu 37. Di mana pintu 37 dekat dengan patokannya itu sebelah kiri dari masjid ya. Dari pintu utama masjid jangan ketukar ya. Di mana bagian depan dan belakang ya. Nah, di bagian depan kubah hijau itu sebenarnya bagian belakang Bapak Ibu ya. Di mana-mana masjid itu pintu utama itu di bawah. Jadi jangan ketukar, beda sama rumah ya. Nah, itu bagian depan itu dekat sejajaran dengan pintu kita itu bagian depan. Nah ini kubah hijau nih ya, kiblatnya arah kiblat sini. Nah ini bagian depan nih. Nah, nah, berarti posisi roboh ada di sekitar sini, dekat makam bakti ya. Pintu robohnya masuk sini ya. Jadi dari sana bisa lewat sini, saya menuju ke kiri. Atau ke makam Rasulullah dulu ya, lewat sini bisa ya, sini. Atau bisa langsung sini, ngantri di sini kita. Dekat Baki, dekat makam Baki. Sesuatu kita sini. Sini aja ya. Oke, kita lanjut. Pintu 37-nya di situ soalnya. Lalu jamaah hanya mendapatkan satu kali kesempatan menggunakan tasreh, izin grup ya, nggak bisa dua kali gitu ya. Kalau pengen dua kali harus menggunakan nusuk tadi. Nanti ternyata alhamdulillahnya tasreh kita keluar, tasreh grup kita ya. Otomatis Bapak Ibu bisa masuk lagi itu. Ya, gitu. Untuk antisipasi makanya nanti lihat sesuaikan dengan itinerary-nya dulu ya. Agenda yang kosong kapan nih? Oh jam segini. Ya udah kita janjian jam segini kita masuk. Nah, biar ada teman. Tapi kalau memang terpaksa harus terpisah, insya Allah nggak ada masalah. Kalau masih waktunya masih mepet-mepet, beda-beda tipis 1 jam, biasanya mereka masih membolehkan tuh masuknya bareng gitu ya. Tapi kalau udah jauh biasanya nggak boleh. Yang keempat, kebijakan dan jadwal masuk Ramadan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan muasasa Saudi Arabia. Ya, itu tergantung dari pihak mereka juga ya, izin tasrihnya kita keluar atau tidak ya. Jadi mungkin di luar kewenangan kita nggak bisa kontrol. Kita yang penting tugas kita mengajukan si tasrih tersebut ya. Nggak bisa tasrih grup, tapi di sana di lapangan kita nggak tahu. Kadang keluar, kadang nggak, sering juga banyak nggak keluar. Akhirnya harus mandiri nih, pakai nusuk. Kayak ikhtiarin dari sekarang, Bapak Ibu nanti ketika visa udah keluar, udah mulai daftar, lihat agenda kosongnya kapan, cek di itinerary. Nah, masuk di jam segitu. Yang lima, bagi yang ingin mencoba menuju Rogo kembali bisa mendapatkan transfer izin aplikasi Nusuk ya. Nanti insya Allah ada tutorialnya, kita akan share di grup juga. Untuk jadwal Rogo untuk yang akhwat atau wanita pagi jam 5 sampai jam 11. Untuk malamnya jam 19 sampai jam 23. Untuk yang Ikhwan siang jam 12 sampai jam 18, dini hari jam 00 sampai jam 4 ya. Beda-beda jam karena terpisah ya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu selama di sana ba'da sholat wajib ya, sholat apapun biasanya tuh setelahnya
eh, imam akan mengajak kita untuk melakukan sholat jenazah, sholat jenais, ya. Itu jangan lewatkan pahalanya. Itu pahalanya cukup besar ya. Berapa lama diizinkan kita berada di dalam rodo, Ustaz? Nah, untuk berada di dalam rodo, yang pertama saya tegaskan, saya bukan Ustaz. Nanti ada Ustadz sendiri, nanti saya yang beliau. Untuk berapa lamanya biasanya itu 20 menit. Tapi kalau lagi kita beruntung, kita dapat bertepatan dengan sholat wajib, maka kita bisa berlama-lama di sana. Ya, kayak nanti cari kalau dapat yang dekat sholat wajib, itu alhamdulillah Bapak Ibu bisa lama di sana gitu. Biasanya per 20 menit itu udah diusir tuh. Baru berdoa, mau sholat tahiyatul masjid ya 2 rakaat gitu ya. Silakan nanti sholat di sana, entah itu masjid atau sunat wudhu gitu ya, kalau sunat wudhu mutlak lah gitu ya. Lalu berdoa, biasanya orang berdoa di sana. Tapi memang kalau kita lagi beruntung itu kita bisa lama, biasanya mepet soal tunggu ke masuk azan. Nah itu biasanya kita suruh diam situ, kita bisa lama gitu. Dari sholat sunnah sampai nunggu azan, jawab azan, terus kita sholat wajib, habis sholat wajib sholat sunnah lagi gitu. Tapi kecuali memang sholat wajib yang nggak ada eh, qobliyah ya, ba'diyah. Ba'diyah itu nggak bisa jadi sholat lagi, doa aja gitu. Zikir, perbanyak zikir gitu. Kalau kelompok di samping mutawif, kuat nggak? Insya Allah biasanya ada ya, kalau dianjurkan untuk. Tapi kalau grup biasanya ya, nah khawatirnya kalau mandiri, karena memang terpisah-pisah gitu. Tapi insya Allah kalau memang butuh bantuan, nanti kita kolektif makanya untuk berapa orang untuk eh, satu berangkat nanti akan dianterin gitu ya sampai ke pintu 39. Biasanya entah dari mutawifnya atau mutawifah ya. Tapi kalau kita keluar yang tas rank grupnya biasanya memang ada mutawifah satu yang dampingi untuk sampai masuk ke dalamnya ustazahnya. Lalu selama di sana Bapak Ibu ya jangan meninggalkan ya sholat eh, jenazah ya. Sholat jenazah itu pahalanya besar banget ya. Tanpa ruku, tanpa sujud. Nah, hanya 4 kali takbir ya. Takbir pertama, pertama niat ya berdiri ketika dia ajak sholat takbir pertama, takbir ihram, hmm, membaca surat Al-Fatihah, lalu yang takbir kedua membaca sholawat ya, Muhammad Sallallahu Muhammad wa Muhammad Sallallahu boleh ya, sholawat itu Ibrahim. Lalu takbir ketiga mendoakan mayat, Allah maghfirlahu wa'afihi. Kalau kita nggak tahu bahwa mayatnya banyak atau ikhwan atau akhwat, maka kita bisa menggunakan Allahumma firlahu dan seterusnya. Nah, takbir keempat itu bisa langsung salam. Dan biasanya imam baca takbir di sini lama ya, karena mendoakan mayit di sini. Nah, biasanya takbir keempat pendek, ya hanya langsung salam, ya keempat langsung salam. Kadang baca doa ini juga gitu ya. Itu pahalanya ya, seperti kita tahu ya. Barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 kirot. Lalu barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah hingga dimakamkannya, ya, maka baginya 2 kirot. Ya. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 kirot ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, 2 kirot itu misal 2 gunung Uhud. Bahkan di riwayat lain 2 gunung besar ya. Tapi di riwayat lain ada 2 gunung Uhud ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Madinah juga ada gunung Uhud ya, terlihat dari depan situ ya, di belakang itu kelihatan gunung Uhud besar. Nah, sebesar itulah pahalanya ya. Bayangkan ini kalau kita lakukan di Indonesia, pahala ini. Pahala pengurusan jenazah yang mengantarkan sampai menyolatkan 2 gunung Uhud, tapi kalau dia cuma menyolatkan dia 1 gunung. Ini kalau di Indonesia. Kalau di Nabawi atau di Mekah, ya, di Masjidil Haram, pahalanya itu lipat gandakan karena pahala sholat yang secara redaksi hadisnya itu secara detail.
ya, yang dilipat gandakan sholatnya, bukan amalan lain. Sebagian ulama bilang semua amalan. Ada yang ulama lain menyatakan hanya sholat saja. Termasuk kalau umpama ada yang sedekah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka ada yang dilipat gandakan. Kata ulama lainnya. Ada ulama lainnya juga yang hanya bilang sholatnya saja. Karena redaksi di hadis itu sholat ya secara tegas gitu. Jadi maka sholat ini dilipat gandakan. Kalau satu gunung Uhud berarti kalau di Masjid Nabawi pahalanya itu 1.000 gunung Uhud. Bayangkan ya. Satu kali sholat, 4 kali takbir tanpa rukuk tanpa sujud, 1.000 gunung Uhud gitu kan pahalanya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 gunung. Bayangkan. Jangan dilewatkan ketika sholat wajib biasanya ada sholat jenazah, maka ikut ya bersama imam. Tuh. Nah, ini terkait dengan amalan saat umroh ya. Banyak amalan yang bisa lakukan. Bahwa ibu juga nanti bisa sedekah di sana, umpama mau wakaf Quran, tafadhol, apalagi mau banyak lah ya. Iktikaf, mumpung di sana ya jangan disia-siakan ya. Banyak ya pahala-pahala. Misalkan yang sholat-sholat mau sedekah buat ini kaum ibu apa ya banyak di sana. Nanti sedekah makanan dikolektifkan aja ke tim yang nanti akan buka gitu ya. Banyak amal-amal yang bisa nanti Bapak Ibu baca untuk kunjungan di City Tour ya, kunjungan Madinah. Nanti kita bakal ke Rodo, insya Allah kalau pas lainnya keluar, makam Rasulullah, dan kita akan lewatin makam Baki khusus Ikhwan, karena haram makam Rasulullah, dan di makam ini untuk berziarah khusus Ikhwan. Nah, untuk akhwat diharamkan ya kalau di sana sesuai mazhab ya. Untuk di situ. Lalu kita kajian di Masjid Nabawi bersama Ustaz Dr. Ariful Bahri di pukul 19 pada maghrib. Silakan. Tiap maghrib ada Masjid Kuba. Kita akan ke Masjid Kuba nih. Barang siapa yang ke Masjid Kuba lalu melakukan sholat dua. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya atau dari hotel bisa. Lalu menuju ke Masjid Kuba lalu sholat 2 rakaat. Maka pahalanya seperti pahala umroh. Jangan dilewatkan. Ini harus wudu dulu saran kami ya. Lalu menuju kebun kurma ya. Ini mau kebun kurma kadang bukan kayak kebun ya, lebih banyak coklatnya. Untuk mau belanja oleh-oleh kurma, ada bakso juga di sana. Lalu kita pulang kereta cepat, di Masjid Nabawi pasti ada Masjid Mama dekat Masjid Nabawi. Nanti ada napak tilas ya kita di Masjid Mama termasuk di Sakifah Bani Saidah. Nanti akan jelaskan di sekitaran sini apa saja sih titik sejarahnya yang mereka disampaikan. Harus diikutin ya. Lalu di Jabal Uhud, ke Gunung Uhud juga kadang-kadang belanja oleh-oleh. Kalau mau dianterin sama tim, tinggal infokan. Kita atur jadwalnya. Untuk kunjungan Al-Ula, kebetulan ini sudah masuk Zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Eh, Tanggung kita akan habiskan secepat mungkin ya. Untuk kunjungan Al-Ula, insya Allah di Old Town ya. Kita ke Old Town, Tua, lalu ke Elephant Rock ya. Lalu ke Salal Cafe ya, kita ke Salal Cafe juga insya Allah. Di sini terserah nanti pesan kopi aja sendiri ya. Kita akan bayarkan tiket masuknya ke situ. Dan untuk kunjungan, nah, ini seharian full karena durasi perjalanannya 4 jam Bapak Ibu ya. 4 jam, PP berarti 8 jam. Cukup jauh ya. Lalu untuk kunjungan Mekahnya itu kita tentu Masjidil Haram, kita ke Jabal Sur, Jabal Rahmah, ya. Terus ke Musdalifah ngelewatin ini, lalu Mina juga kita hanya lewatin, lalu ke Jabal Nur ya. Jabal Nur itu di sana ada Gua Hiro ya. Ada Museum Al-Wahyu kita akan masuk. Kalau bisa memungkinkan kita ke Museum Quran juga ada di situ, sebelahan sama Museum Al-Wahyu. Biasanya terakhir saya masih masuk gratis di Museum Quran. Masih promo, nggak tahu kalau sekarang ya. Untuk kunjungan Taifnya kita akan ke pabrik parfum, makan nasi mandi, ya ini sudah include paket juga makan nasi mandi di Taif, pabrik parfum kita lihat proses pembuatan parfum, lalu mau beli parfum juga ada di situ, lalu naik teleferik ya, kereta gantung sudah include juga, dan ini tobogan ini opsional ya berbayar ini masing-masing,
Kalau nggak salah terakhir 46 real, silakan aja. Kita akan lewatin Masjid Adas dan kita akan mampir di Masjid Ibnu Abbas ya di kota Taif. Kalau memungkinkan kita mungkin eh, city tour mungkin ya keliling gunakan bagi car. Nanti kita kolektif itu opsional juga. Kalau mau silakan dibayar sendiri atau patungan. Mungkin sekitar 20 atau 30 real gitu. Isinya bisa 5 orang kalau misalnya satu bagi car. Untuk keliling outdoornya Taif ya. Kita juga ada layanan Bapak Ibu add-on ya. Ada jasa laundry juga kolektif sesuai waktu antar jemput dari kamar ke kamar. Money changer jasa titip juga mungkin kalau yang mau beli just tip ayam albaik karena rata-rata kalau di resto cabang-cabangnya tuh biasanya cuman nuggetnya, kalau ayamnya biasanya agak jauh ya, agak jauh, tapi bisa titip ke tim kita kalau pengen makan bakso yang enak ya di Madinah ada mie ayam itu bisa. Nah, itu beda, gak akan ada di Indonesia, rasanya beda, enaknya banget ya. Sama ada paket wisata juga ini di luar ya. Wakaf Quran juga silahkan. Nanti kita akan buka wakaf Quran, kesempatan untuk berwakaf ya. Dari setiap huruf 10 kebaikan. Bayangkan kalau di Masjidil Haram ya, berapa banyak kebaikan kita dapatkan dari program wakaf Quran. Dan juga kalau mau badal umroh, nanti hubungi tim kita juga ya. Mau badal umroh buat keluarganya. Atau yang mau umroh sendiri, mau badalin. Insya Allah obrolin sama tim kita. Silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu, karena waktu kita Alhamdulillah pas ya waktu zuhur. Kita perjalanan ke Alula itu boleh nggak izin nggak ikut boleh ya, kalau nggak ikut boleh ya. Nanti kita akan buka absensinya, yang ikut dan nggak ikut silahkan nanti di absen ketika di venue di lokasi ya, ketika di Madinah maksudnya nih ya. Takut capek mau memperbanyak ibadah ya eh, di Haram maksudnya di Masjid Nabawi silahkan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan sebelum kita tutup. Tentu nanti masih ada satu pertanyaan pertemuan lagi ya di Anara Lounge gitu ya. Silahkan eh, bisa tanya di situ, boleh juga ditanya di teman-teman yang ada di grup di admin situ. Nanti boleh tanya langsung terkait dengan teknis keberangkatan ini. Adapun nanti informasi terbaru akan kita share nanti di grup insya Allah ya. Sudah cukup Bapak Ibu. Silakan kita diskusi lagi. Kalau ada yang mau tanya langsung boleh. Boleh tentang paket data gimana? Nanti boleh kontak Pak Yusuf ya untuk paket data roaming untuk program 13 hari nih. Nah, nanti konsultasikan ke beliau idealnya pakai paket yang mana ya cukup enggak ya. Boleh. Karena beliau biasanya suka nge-share di grup ya. Nanti saya coba share. Insya Allah ya sama-sama itu. Nggak tahu ini ibu apa bapak ya hamba Allah. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Saya rasa informasinya sudah cukup komplit ya. Insya Allah nanti kalau untuk teknik keberangkatan di Anara Lounge itu cukup singkat ya. Kita tidak akan bahas panjang lebar, mungkin lebih ke teknis ya. Jam-jamnya, mungkin lebih ke itinerary-nya sedikit gitu. Dan nggak akan banyak. Kita lebih banyakin praktek untuk umrohnya ya. Nanti ada miniatur Ka'bahnya ya. Cara menggunakan kain ihram untuk yang ihwan dan lain-lain. Lebih ke praktek langsung gitu. Jika di Amara. Mungkin demikian Bapak Ibu ya. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya, sampai di titik ini. Saya tunggu 2 menit lagi. Ya semoga Allah mudahkan juga perjalanan kita dengan keadaan dinamika politik dan peperangan di Timur Tengah seperti kita ketahui. Kita doakan yang terbaik.
Semoga tidak menghambat ibadah kita nanti dan Allah mudahkan, Allah beri keselamatan dari awal keberangkatan hingga kepulangan. Amin. Amin. Mungkin demikian. Tidak ada lagi ya pertanyaan. Terima kasih semuanya telah menyimak. Semoga Allah memudahkan perjalanan kita. Oh iya, untuk yang kursi roda, apa yang bawa kursi roda dan stroller lapor ke siapa? Langsung ke Pak Yusuf sekarang ya. Ya, langsung ke Pak Yusuf atau Pak Denny ya. Nomornya ini ya, Pak Denny di atas. Coba. Silakan di screenshot nomornya. Beliau juga sudah ada di grup kalau nggak salah ya. Nah, ini Pak Denny ini. Nah, untuk urusan operasional kebutuhannya sama beliau. Ya. Dan harus sejak dini dilaporkannya ya. Biar nanti diajukan request ke pihak handling dan ketika check-in itu sudah siap. Kalau dadakan agak sulit biasanya habis ya. Ya nanti kan dikondisiin dari counter check-in akan diantar sama petugas sampai ke bandara untuk boarding. Biasanya jadi jalur prioritas ya, penumpang prioritas biasanya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya karena telah menyimak dan kita doakan semoga dimudahkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya izin untuk menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Terima kasih Pak.